Selamat siang semuanya, Bapak Ibu Ya, dosen. selamat siang. Mulai dari sekarang ya Ibu, Bapak. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Sahro, SE MSI. Yang kami hormati Bapak Muhammad David Lung, selaku Senior Onboarding Konsultan Turnitin. Yang kami hormati para struktur Turnitin serta Bapak Ibu Kepala Program Studi dan seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Yang kami hormati eh, yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam acara pelatihan Turnitin Feedback Studio Original Check dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pelatihan ini diselenggarakan sebagai upaya peningkatan pemahaman dan keterampilan sivitas akademika dalam pemanfaatan Turnitin sebagai alat pendukung integritas akademik. Alat pendukung khususnya dalam menjaga orisinalitas karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi. Sebelum memasuki sesi utama pelatihan, rangkaian acara akan diawali dengan sambutan Wakil Rektor 1, Ibu Zahro, sebagai bentuk dukungan pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Untuk itu, dengan hormat, kami persilahkan kepada Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Zahro, untuk menyampaikan sambutannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Muhammad David Lung selaku narasumber hari ini. Yang kami hormati segenap ketua program studi dan para instruktur Turnitin perwakilan program studi serta segenap eh, panitia dari perpustakaan. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berada di Zoom meeting untuk melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat pada pagi siang hari ini. Terima kasih yang sangat besar kami sampaikan kepada narasumber, kepada segenap panitia, kepada segenap peserta hari ini akan mengikuti kegiatan pelatihan Turnitin Originality Check dan ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa. Saya mewakili Bapak Rektor atas nama pimpinan sangat mengapresiasi antusiasme Bapak Ibu semua dalam mengikuti pelatihan ini. Ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga mutu dan integritas akademik di Universitas Pekalongan. Bapak Ibu yang kami hormati, selama ini kita sudah familiar sekali dengan Turnity Similarity, yang biasanya langsung kita lihat adalah berapa persen kemiripannya. Namun melalui Turnitin Originality Check, pendekatan yang dilakukan digunakan lebih lengkap dan lebih bijak. Turnitin ini tidak hanya menyajikan angka, tetapi membantu kita untuk memahami dari makna kemiripan itu berasal. Apakah kutipan itu benar, parafrase, atau memang kemiripan langsung yang perlu diperbaiki. Sehingga saya yakin pelatihan hari ini itu sangat memberikan manfaat yang besar bagi Unikal, bagi Bapak Ibu sekalian, dalam rangka kita semakin percaya diri dan satu persepsi di dalam membaca laporan Turnitin. Artinya penilaian karya ilmiah tidak lagi semata-mata bertumbuh pada persentase, tetapi juga kualitas penulisan dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah akademik diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, saya menyambut bahagia sekali dengan pelatihan hari ini. Terima kasih perpustakaan yang sudah menginisiasi pelatihan hari ini. Tentu saja ini
yang dilakukan ini jelas akan bisa memperkuat integritas akademik dan menyamakan cara pandang dan menilai hasil penelitian antar program studi ini menjadi lebih bagus lagi, apalagi banyak pengembangan-pengembangan di Turnitin yang baru ini sehingga teman-teman harus dipahamkan. Karena kita meyakini sekali bahwa di era sekarang di mana banyak kita dimudahkan karena adanya IE, tapi kemudian ternyata di situ menjadi jebakan bagi kita yang kemudian tidak menggunakan satu sistem untuk bagaimana apakah yang kita lakukan itu mengandung kaidah-kaidah melanggar dari kaidah-kaidah akademik yang ada. Sehingga sekali lagi terima kasih yang dilakukan upaya yang dilakukan oleh perpustakaan dan terima kasih Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu peserta semua. Kami berharap kegiatan ini diikuti dengan sebaik-baiknya dan kami berharap pelatihan ini menjadi rujukan bagi program studi tidak hanya sebagai pengguna Turnitin tetapi juga sebagai pendamping mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah yang jujur dan berkualitas. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar, memberikan manfaat banyak, dan mohon maaf untuk mungkin saya mengikuti tetapi disambi karena hari ini sedang ada rapat juga, sehingga mungkin saya mengikuti tapi tadi mungkin tidak fokus. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika banyak kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sahro atas sambutan dan arahannya yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi serta landasan bagi kita semua dalam mengikuti Turnitin Training pada hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi utama pelatihan, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak David Lung. Untuk itu, dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak David selaku narasumber untuk menyampaikan materi pelatihan hari ini. Monggo, Bapak David, kami Baik, persilahkan. terima kasih Mbak Dwi sebagai moderator hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, salam sehat. Yang saya hormati tentunya Bu Zahro sebagai wakil rektor ya. Dan makasih tadi kata sambutannya, isi semua, daging semua, mantap. Kemudian juga Bu Niken yang sudah berusaha untuk arrange ya untuk pelaksanaan training ini. Dan tentunya moderator kita. Dan satu lagi tentu Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu ya di tengah-tengah kesibukan. Ini hari udah mau libur malah diajak belajar bareng. Ini kan suatu yang ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini datang dengan semangat atau ditemani dengan secangkir kopi supaya nggak ngantuk karena jam-jam sini memang jam-jam rawan. Oke, saya mau share screen terlebih dulu untuk yang kita mau bahas. Mohon izin mungkin bisa dikasih jempol begini kalau bisa sudah kelihatan apa yang saya share atau boleh ketik di kolom chat juga. Oke, makasih Dewi. Oke, hari ini seperti disampaikan tadi oleh Bu Niken, oleh Bu Zahro bahwa hari ini kita akan refresh ya, menyegarkan ya. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini rata-rata adalah experience user ya, artinya pengguna akun instruktur meeting yang berpengalaman. Nama saya Muhammad David Lung, biasa dipanggil David. Mungkin kita pernah ketemu ya pada sesi-sesi pelatihan atau webinar waktu konsorsium atau di acara-acara terpisah. Senang bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi di Zoom. Baik yang mengaktifkan video ataupun tidak mengaktifkan video, nggak ada masalah. Mau sambil, oh saya ada kesibukan lain, nggak ada masalah. Yang penting, nanti ketika Bapak Ibu membutuhkan, oh saya butuh rekaman, nanti Bapak Ibu kontak saja. Bunikan ya, karena rekaman nanti akan kita kirimkan. Sebelum kita lanjutkan, Turnitin itu adalah perusahaan penyedia software atau teknologi pembelajaran. Tadi Bu WR sudah mengasih kata kuncinya itu ya, bahwa wah ini bukan alat untuk menggantikan kita, sebenarnya ini ada alat bantu ya. Maka saya akan kasih juga di link chat ya, di chat ya ada link sumber tambahan. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk, wah saya pengen lihat nih ready use lesson plan, kalau saya ingin menerangkan tentang bagaimana bahaya penyalahgunaan penggunaan AI dan segala macam, ada di sini semua. Karena yang bikin ini adalah para expert seperti Bapak Ibu. Jadi kalau di Amerika saya bertahu, mereka di sana, kalau udah bosan misalnya, tanda kutip ya, bosan jadi akademisi, mereka loncat di swasta. Atau dari swasta mereka loncat ke akademisi. Jadi
Itu mudah ya, cukup mudah di sana. Mungkin di kita mungkin belum terbiasa ya. Jadi di sini ada banyak sekali ya sumber-sumber dan ini free to access ya oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian ada tips hari ini, tipsnya singkat, tipsnya 3 aja. Yang pertama, sesi ini direkam. Bapak Ibu, pada David saya harus loncat sesi ini, ada kesibukan lain, saya harus menguji, harus ini segala macam. Nggak ada masalah, nanti saya akan kirimkan email follow up kepada administrator Turnitin di Unikal, yaitu Bu Diken dan tim. Nanti beliau akan share kepada Bapak Ibu ya. Nggak hanya rekaman, juga ada link panduan. Sesi ini kita berharap tentu interaktif, jadi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, nggak usah ditahan-tahan. Bapak Ibu bisa letakkan pertanyaan sepanjang sesi di kolom chat, nanti saya akan berhenti, atau Bapak Ibu bisa bertanya ketika saya berhenti. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, silakan diajukan pertanyaannya. Kalau seandainya setelah selesai sesi ini, Bapak Ibu baru muncul pertanyaan, aduh, saya baru coba nih, baru muncul pertanyaan, saya lihat di halaman panduan nggak memuaskan jawaban Bapak Ibu bisa ajukan ke tim onboarding, yaitu tim training kami di ASEAN, yaitu CASEA-onboarding@tunitin.com. Oke, itu tipsnya. Bapak Ibu tentu tahu bahwa Turnitin Feedback Studio atau yang kita pakai sekarang di Unikal namanya Turnitin Originality Check, ini adalah alat pembelajaran. Pada Fit bedanya apa? Kami Originality Check dengan Feedback Studio bedanya apa? Bedanya sebenarnya Originality Check ini adalah bagian dari Feedback Studio. Originality Check adalah alat pemeriksaan kemiripan, tapi kita nggak bisa langsung memberikan feedback ataupun ngasih penilaian, grading, marking, quick mark dan segala macam itu nggak bisa karena fiturnya nggak ada. Karena fiturnya ada kalau ada di langgan. Kalau di langgan baru dia jadi feedback studio. Tapi pada prakteknya kita tetap menggunakan ini untuk alat pembelajaran ya. Jadi sebenarnya alat ini idealnya untuk alat pembelajaran Bapak Ibu. Maksudnya gimana Pak David? Nah, saya selalu menyampaikan begini. Di banyak negara alat ini dipakai sejak sekolah. Jadi yang pakai guru-guru kepada murid-murid di sekolah. Bahkan dipakai di level SMP Bapak Ibu. Loh, SMP kok bisa ya? Di beberapa negara ya, banyak yang pakai SMP, tapi rata-rata pakainya SMA. Saya bahkan pernah memberikan pelatihan buat suatu sekolah di Indonesia sekolahnya, sekolah internasional kebetulan ya. Dari guru SMP dan SMA di sekolah tersebut. Oh, kami di SD kami Pak David, itu kelas 6 SD harus bikin essay. Bapak Ibu bayangin nih, kelas 6 SD bikin essay. Saya sih merasa bersyukur ya, nggak pernah masuk essay seperti itu ya. Kelas 6 SD udah harus disuruh bikin karya ilmiah, karya tulis ya, essay ya. Artinya guru di sana perlu mengajarkan murid-muridnya, mungkin nggak tahu ya dari kelas 5 atau kelas 4, untuk menulis essay level kelas 6 SD itu gimana. SMP, ya berarti gurunya harus ngajarin, entah itu dari kelas 7, kemudian 8, kemudian kelas 9 bikin essay. Begitu juga nanti kelas 12. Kan nggak ujuk-ujuk kelas 12 dikasih alat ini, alat pelajaran. Makanya, idealnya, kalau kita bicara ideal ya, ini kita bicara ideal Bapak Ibu, jadi jangan jadikan ini sebagai tekanan atau pressure. Di banyak universitas, di level kampus, alat ini idealnya dipakai oleh dosen-dosen, umumnya dosennya. 90% yang pakai harus dosen. Untuk mengajarkan tentang kaidah penulisan ilmiah kepada mahasiswanya. Sejak apa? Sejak dini. Dari semester 1 kah, semester 2 kah, semester 3, segala macam dan seterusnya. Saya belum lanjut, Bu Niken saya mau izin tanya. Di Unikal, diizinkan nggak dosen-dosen pakai alat ini atau digalakkan nggak dosen-dosen pakai alat ini untuk memeriksa tugas-tugas kuliah? Bukan tugas akhir saja, bukan untuk pembimbingan saja, bukan untuk pembimbingan tugas akhir. Diizinkan atau digalakkan nggak dosen-dosen memakai Turnitin Original Check ini atau Feedback Studio ini untuk memeriksa tugas-tugas mahasiswanya? Ya, Kira-kira kalau gimana? di Unika memang Belum ya? sudah biasa Pak untuk tugas-tugas Wih, kebanyakan mantap. memang tidak Turnitin juga. Oke, mantap Bu. Wah, ini saya senang banget nih. Ini hari ini saya senang. Saya bisa bilang pada kampus-kampus lain nanti, Unikal pakai ini untuk alat pembelajaran ya. Gimana sih Seperti tuh? itu. Saya izin mute dulu ya. Ada yang mute-nya. Saya sudah jadiin Bu Niken dan Mbak Dwi sebagai co-host. Nanti kalau ada yang nggak sengaja ter-unmute ya, tolong di-mute ya. Khawatirnya nanti ikut kerekam percakapan pribadi ya. Kalau percakapan pribadi biasa nggak apa-apa. Tapi kalau nanti ngomongin Bu Niken kan, wah ini bisa jadi barang bukti ya. Wah ini UIT nih, kena UIT. Oke, makasih Bu Niken. Jadi artinya dipakai oleh guru-guru atau dosen-dosen
dalam memeriksa tugas-tugas kuliah, entah itu semester 1, semester 2, dan seterusnya. Karena kalau dipakai hanya untuk tugas akhir saja, itu kan ibaratnya kita mappingnya udah telat ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita pakai dari semester 1 nih, kita tahu nih, oh potensi dari 20 mahasiswa saya, misalnya saya jadi dosen, mana nih yang punya potensi bisa nulis benar nih, bisa nanti tugas akhirnya, skripsinya, atau tesis nanti bisa perform lah ya. Nah, wah kalau ada masalah dari 20 mahasiswa saya, wah masalah utamanya apa? Wah ternyata 20 orang mahasiswa ini dari 20, 15 orang masih main copas. Oke, besok di kelas saya akan sampaikan. Teman-teman, jangan copas. Copas itu begini, begini, begini. Ada caranya. Kalau meminjam karya orang, begini tekniknya. Yang kayak gitu ya, diajarinnya. Jadi kalau semester 1 ada penyakit, disembuhkan. Semester 2 ada penyakit, disembuhkan, dan seterusnya. Sehingga nanti mau dosen pembimbing atau perpustakaan ngecek tugas akhir, udah nggak lelah lagi ya. Udah, wah, gini dong karya tulis mahasiswa. Tapi kalau seandainya suatu institusi dengan berbagai alasan, ada yang kami keterbatasan pada David. Kami nggak mungkin menyuruh ataupun menyampaikan pada dosen untuk pakai alat ini karena alasan A, B, C, D. Jadi sehingga dipakai untuk tugas akhir. Sehingga nanti akan jadi lingkaran setan. Lingkaran setan maksudnya ya, ya ini mahasiswa semester 8 tugas akhir kok karyanya begini ya. Harusnya kan ini semester 2, semester 3 udah selesai nih. Ini yang terjadi kalau seandainya alat ini tidak digunakan sesedini mungkin. Oke, kita masuk ke topiknya. Alat ini tentu kalau ketika kita memeriksa, katakanlah memeriksa tugas ya, tugas mahasiswa atau karya mahasiswa, apapun ya jenis tulisannya, pasti kita akan bertanya, ini yang dikirim ini karya mereka sendiri nggak sih? Karya orisinal mereka nggak sih? Atau jangan-jangan nyontek sama temennya? Atau dia berusaha bikin sendiri, tapi karena belum diajarkan, belum diberikan pengetahuan, dia main coba-coba saja, ambil sendiri. Oh, yang penting saya bikin, lalu dia ketik paragrafnya sendiri, lalu dia ambil pendapat A, B, C, tapi nggak ditampilkan dengan cara yang benar ya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Zaro ya. Nah, untuk cara cepat memberikan umpan balik yang bermakna, kita nggak bahas karena fiturnya belum ada di sini. Jadi mungkin Bapak Ibu memberikan umpan balik di luar dari platform ini, ya, di luar teknologi ini. Jadi kita fokus pada tadi aja. Bapak Ibu tentu tahu bahwa kita punya beberapa fitur pada produk ini. Nah, yang kita bahas nanti dua aja. AI Writing Detection tidak akan kita bahas hari ini karena belum ada ya, fiturnya belum tersedia di institusi kita. Mungkin nanti kalau nanti kita ada tersedia nanti kita ada pelatihan lagi ya. Fitur Similarity Detection. Ya, ini fitur yang Bapak Ibu saya yakin paling familiar. Similarity detection, pendeteksi kemiripan, similaritas ya. Berarti bukan pendeteksi plagiat dong, benar ya. Seperti sampaikan Bu Zau tadi, bukan hanya ngelihat skor langsung vonis, enggak ya. Lalu juga ada fitur bendera. Fitur ini untuk melihat apakah ada tulisan-tulisan dalam karya yang kita bisa itu terindikasi melakukan manipulasi atau teks-teks ini manipulasi. Nanti kita lihat seperti apa ya contohnya. Kita mau awali dulu dengan memahami Similarity Report. Tapi saya sebelum itu supaya kita bisa diskusi lebih menarik dan Bapak Ibu nggak terlalu ngantuk ya, nggak saya sendiri ngomong, saya mau geser ke sini. Saya ada polling sedikit Bapak Ibu. Ini ada pertanyaannya, kenapa orang tergoda melakukan plagiat atau pelanggaran akademik? Nah, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu atau sepanjang atau sependek Bapak Ibu punya pengetahuan, kira-kira gimana? Bapak Ibu bisa angkat handphonenya, lalu scan QR code di pojok kiri, atau Bapak Ibu di browser di handphonenya ketik slido.com, lalu nanti masukin nomor kodenya supaya Bapak Ibu bisa menjawab. Oke, silakan Bapak Ibu. Kenapa sih orang tergoda melakukan plagiat atau pelanggaran akademik? Saya nggak mau bilang mahasiswa, saya nggak mau bilang dosen, kita bilang orang aja. Nah, kadang kalau kita bilang mahasiswa, kesannya mahasiswa doang yang melakukan plagiat. Padahal kan level-level tinggi, public figure juga melakukan plagiat ya. Nah, saya nggak mau juga bilang dosen, mahasiswa banyak yang melakukan hal-hal seperti ini. Nah, kenapa mereka tergoda? Kira-kira alasannya apa? Silakan Bapak Ibu pakai handphone, scan QR code yang di pojok kiri atas ini, ya, atau Bapak Ibu ketik slido.com di Google-nya, nanti akan muncul websitenya, lalu Bapak Ibu masukin ininya ya, kodenya ya, 3146959. Ada? Bisa? Atau nggak bisa? Jangan-jangan nggak bisa nih. Bisa Bapak Ibu? Kasih tahu sama saya kalau ini nggak bisa Pak David, ini nggak menghasilkan apa-apa ya misalnya. Ada yang bisa, soalnya aktif ya, pollingnya aktif. Oh ya ada satu orang nih, one participant typing. Oke. Oh ini masukin nomornya, jangan masukin nomornya, masukin jawabannya.
Ya, nomornya udah di depan ya. Menurut Bapak Ibu, kenapa orang tergoda melakukan plagiat? Nah, silakan kalau yang tadi jawab 3, 1, 4, dan 9 ini mungkin dihapus lagi atau dibuat jawaban yang baru ya. Akan. Ada? Ada sekitar 28 orang di sini. Setidaknya ada yang jawab 5 lah ya. Ya, dan 28 ya. Nah, cek, 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 cek. Bapak Ibu dari laptop juga bisa ketik slide.com masukin nomor kodenya di tempat ya. Belum ada ya. Oke, oke. Ada yang ngetik ya. Oke. Ada 2 orang yang ngetik. Oke. Tenang Bapak Ibu, nama Bapak Ibu nggak tampil kok di sini. Tenang aja. Oh, oke. Instan target semester untuk tiap Hah? Instan target semester untuk menuntut publikasi akademik. Wih, pengen instan atau target untuk memenuhi tuntutan ya publikasi. Wah, berarti pressure ya, tekanan ya, tekanan. Ada lagi nggak yang lain? Malas berpikir. Ini alasan ini selalu setiap berapa kali saya training, saya membuat polling ini selalu muncul nih, Mas berpikir. Kadang sering ya, ini malah kalau ada yang milih lebih dari 1 kali, ini malas berpikir, itu nanti akan menjadi lebih besar ya. Malas berpikir. Hmm. Bapak Ibu kalau dosen, kalau ditanya mahasiswa, Bu, saya malas berpikir. Obatnya apa? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Ada obatnya nggak kalau untuk malas ya? Oh, oke. Malas berpikir ada yang milih lebih dari 1 orang ya? Oke. Baik Bapak Ibu, makasih ya untuk ini ya, untuk antisipasi dia. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita jadikan bahan diskusi ya. Oke. Malas berpikir, dikejar target, gak pede, ya banyak macam-macam ya. Oke, makasih. Saya mau geser dulu ke sini ya. Oke. Kalau malas berpikir, padahal kampus itu kan untuk orang-orang yang mau berpikir ya. Ngapain kuliah ya? Atau pertanyaan begini, kenapa sih? Jadi kalau San yang jawab itu mudah-mudahan dosen tadi menjawab adalah apa yang disampaikan mahasiswa ya. Tapi kalau dosen itu sendiri menyampaikan apa isi pikirannya sendiri, pertanyaannya mungkin kenapa mau jadi dosen? Kita mau jadi apapun harus berpikir ya. Apa bahasa Latinnya cogito ergo sum ya. Saya berpikir maka saya ada ya. Seperti itu ya. Saya dengar seperti itu. Oke. Orang melakukan plagiat itu macam-macam. Banyak alasannya. Misalnya salah satu dikejar target atau tidak punya pengetahuan, tidak pernah diajarin. Beberapa survei yang dilakukan oleh Turnitin atau beberapa kampus yang secara internal ya, mereka menemukan mahasiswa menjawabnya begini, tidak diajarkan di kampus, tidak diajarkan oleh dosen. Wah, seperti itu. Wah, jadi ini kan, waduh, kalau nggak diajarin kampus gimana ya? Gimana mahasiswa bisa memahami, gimana mahasiswa bisa perform kalau mereka tidak dilengkapi dengan skill set nih. Mereka bisa lulus ujian kalau diberikan pengetahuan untuk bisa mereka menjawab ujian. Mereka bisa membuat skripsi kalau diberikan pengetahuan bagaimana menulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Bagaimana menulis supaya tulisannya yang dihasilkan berintegritas akademik. Kan nggak mungkin hanya berpatokan pada satu mata kuliah. Apa mata kuliah ini? Metodologi penelitian ya? Metodologi penelitian semester berapa Bapak Ibu? Semester 5 ya? Benar ya? Pak Noval? Metodologi penelitian semester 5 ya? Benar nggak? Di Eh, semester semester- 5. sekitar itu ya Pak ya? Oke, makasih ya. Kan nggak mungkin hanya satu mata kuliah saja untuk membuat seseorang jadi master ya, jadi ahli ya, dalam membuat skripsi. Dia harus baca skripsi, harus belajar menulis, minimal menulis dari tugas-tugas kuliah segala macam. Kan dosen pasti memberikan tugas kuliah. Pertanyaannya tugas-tugas kuliahnya dicek nggak? Ah, dan satu lagi, apakah pemeriksanya, entah itu dosen atau perpustakaan atau staf akademik di prodi, paham nggak bagaimana melakukan interpretasi semantic report? Nah, ini yang mau kita bahas, yang tentunya Bapak Ibu mayoritas ini sudah mengerti, tapi kita di sini recap saja, kita ulang sedikit. Kalau Bapak Ibu melihat skor nanti, itu adalah skor persentase untuk similarity, bukan persentase plagiat. Karena kalau persentase plagiat, jawabannya seragam di seluruh dunia. 0. Tidak boleh ada sedikit pun terjadi plagiat atau pelanggaran. Karena plagiat atau pelanggaran, jadi nggak boleh ya. Melawan arah, boleh nggak? Boleh kalau jalan rumahnya paling pojok deket banget. Nggak boleh, nggak ada. Pokoknya melawan arah, melawan arah. Ya. Plagiat boleh nggak? Nggak boleh. Mau sedikit, mau satu paragraf, ya nggak boleh. Bagaimana dengan similarity? Nah, inilah angka persentase atau ambang batas similarity ini yang ditetapkan berbeda-beda di berbagai institusi, di berbagai negara, di berbagai kampus, di berbagai fakultas, di berbagai prodi, di berbagai publisher, beda-beda. Persentase yang Bapak Ibu lihat misalnya 44% itu menggambarkan jumlah
teks di dalam karya tersebut yang ketika dibandingkan dengan miliaran database ya, dibandingkan dengan miliaran database student paper, internet pages, halaman internet ya, published work, lalu ditandai 44% ada kemiripan dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Ada listnya sebelah kanan. Bapak Ibu tentu sudah sering lihatnya. Nah, dari 44% itulah Bapak Ibu harus periksa mana yang ini oke, ini udah sesuai dengan kaidah nih. Ini saya bisa filter nih dari total SMIRTI, saya bisa filter supaya SMIRTI-nya tidak ikut yang ini. Oh, ini nggak bisa, hanya saya kasih feedback, saya suruh dia perbaiki. Oh, kalau ini nggak bisa, saya harus panggil dia. Jadi yang nentuin adalah Bapak Ibu. Atau misalnya institusi kami kalau ada masalah seperti ini, Pak David, kami kembalikan kepada dosen pembimbingnya. Misalnya perpustakaan ya. Kalau melihat kayak gini, ada masalah seperti ini, saya kembalikan pada dosen pembimbing, Pak, ini ada masalah, silakan di treatment, silakan diobati. Oke, jadi ini adalah score similarity, dan score similarity itu tipsnya atau best practice-nya adalah tergantung genre dari tulisannya. Oke. Jadi format latar belakang ini, Mbak, untuk latar belakang Pak. Anu, Saya ambil dulu ya. Pak Lenovo. Oh, laptopnya mungkin Lenovo ya. Kalau Bapak Ibu lagi meriksa karya, yang penting adalah sebelum Bapak Ibu membuka similarity-nya, Bapak Ibu tanya dulu dalam diri Bapak Ibu. Ini karya yang dibuat oleh studennya ini diharuskan untuk menggunakan pendapat orang lain nggak? Oke. Harus menggunakan pendapat orang lain kah atau dari sumber-sumber lain nggak? Ya. Itu yang penting kalau kita tanya dulu. Ya, harus ada nggak gagasan-gagasan orang lain dalam karya tersebut? Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu lagi meriksa, katakanlah Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu beri tugas pada mahasiswa. Mahasiswa bikin puisi. Ya, kalian udah diajarkan cara bikin puisi, sekarang bikin puisi nanti saya akan cek pakai Turnitin. Nah, pakai Turnitin Resultek akan dicek. Kira-kira Bapak Ibu akan punya ekspektasi nggak di dalam puisi itu akan muncul gagasan-gagasan atau pendapat orang lain dalam puisi tersebut? Muncul nggak kira-kira Bapak Ibu? Kita bikin menarik ya. Saya akan panggil untuk menjawab ini. Saya akan random panggil ya. Wah, ini bakal seru nih. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Tadi bapak-bapak udah ya, kata ibu-ibu deh. Bu Feriani Herawati Unikal. Bu Feri, mohon izin bisa mengaktifkan mikrofon atau lagi sambil ngerjain yang lain? Oke, Bu Feri nggak bisa. Kita geser ke yang lain. Bu Dina underscore Unikal. Bu Dina mohon izin bisa aktifkan mikrofon? Wah, nggak juga ya. Ini persis kayak kuliah dosen dengan mahasiswa melalui Zoom ya. Dipanggil, Bu, mahasiswanya lagi beli kopi di sana. Laptopnya kebuka ya. Tapi orangnya nggak ada di tempat. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu ada di tempat semua ya? Atau lagi sibuk banget nih? Oke, satu orang lagi deh. Bu Feryani tadi enggak, kemudian Bu Dina enggak. Saya ingin lihat siapa yang bisa nyelamatin Bapak Ibu semua ya. Bu Ismi Ika Yunita. Oh, Bu Ismi bisa aktifin mikrofon nggak? Ini kalau yang ketiga enggak juga, waduh. Nggak ada juga? Wah, Bu Niken ini gimana nih? Iya, iya Bapak. Oh, Bu Ismi. Oh, oke. Ada. Bu Ismi, mohon izin, Bu. Iya Pak. Bu Ismi, dengar pertanyaan tadi atau saya harus ulang lagi nggak? Kira-kira. Bisa minta tolong diulangi Pak? Boleh. Bu, kalau Ibu minta pada mahasiswa, Ibu dosen apa, Bu? Mohon izin. Saya karyawan Pak, bukan dosen. Karyawan apa? Di TU Fakultas Ekonomi. Oke. Bu, kalau seandainya, Ibu pernah bikin puisi nggak? Atau pernah baca puisi nggak? Pasti pernah ya waktu SD, SMP kayak gitu ya. Tidak pernah Pak. Nggak pernah? Waduh. Ya udah, kalau nggak pernah saya bayangin aja. Kalau puisi itu, Bu, di dalam puisi itu ada nggak kira-kira bait-bait puisi itu, atau lirik lagu lah ya, bait-bait lirik lagu itu yang merupakan pendapat orang lain? Atau bait-bait itu harus asli dari pikiran si pembuat puisinya, Bu? Bu Ismi. Puisi loh ini bicaranya, puisi ya, puisinya Khairil Anwar, puisinya W.S. Rendra, kayak gitu ya. Itu punya orang lain yang dia, pendapat orang lain yang dicantum ke situ, atau kira-kira bait-bait itu dari hasil pemikiran kreatifnya, Bu Ismi? Bisa dua-duanya Pak. Oh, bisa dua-duanya? Oke, baik. Makasih Bu Ismi ya. Oke, kita lanjut. Pak Nova, kalau Pak Nova gimana Pak? Saya manggil Pak Nova lagi deh. Kalau puisi itu, bait-bait puisi itu kira-kira bakal ada nggak
pendapat orang lain di dalam puisi tersebut? Harusnya sih nggak ada, Pak. Oke, baik. Makasih, Pak Noval. Harusnya nggak ada Pak David. Loh, kenapa? Karena kan yang namanya puisi, kan nggak mungkin puisi itu muncul. Misalnya saya bikin puisi menurut Khairil Anwar, tahun sekian, menurut W.S. Tendra, kan enggak. Kecuali saya diminta untuk bikin karya ilmiah tentang puisi. Ya, misalnya puisi angkatan berapa, seperti itu ya. Nah, itu bisa. Tapi kalau seandainya saya minta bikin puisi, minta bikin cerpen, karya-karya kreatif lah ya, novel, maka ekspektasi pemeriksanya, similarity-nya itu rendah. Karena yang diharapkan adalah yang dituangkan dalam tulisan itu adalah tulisan-tulisan orisinal. Asli. Nggak usah bawa sini. Ada nggak kemungkinan similarity-nya nanti pada daftar pustaka? Ya nggak ada daftar pustaka dalam puisi, Pak David. Nggak ada daftar pustaka dalam cerpen, Pak David. Nggak ada daftar pustaka dalam novel, kecuali novel-novel bersejarah. Di mana tempat kejadian peristiwa yang menginspirasi misalnya. Mungkin ada similarity yang rendah. Maka yang pertama harus Bapak Ibu cek adalah Bapak Ibu lagi ngecek karya apa. Kalau misalnya Bapak Ibu, oh Pak David kami lagi bawa mahasiswa, 20 mahasiswa kunjungan ke situs budaya, katakanlah Candi Borobudur. Kami bawa, pulang kami suruh bikin esai tentang apa yang mereka rasakan ketika kunjungan ke Candi Borobudur, apa yang mereka lihat, mereka amati, mereka observasi. Lalu mereka harus tulis berdasarkan apa yang mereka rasakan. Personal reflection, refleksi personal. Dan Bapak Ibu bilang, nggak usah bikin pinjam pendapat nggak usah. Pokoknya kalian tuangkan paragraf-paragrafnya sebanyak 2 halaman, itu dari pikiran kalian sendiri. Maka ekspektasi kita sebagai pemeriksa similarity-nya bakal tinggi apa bakal rendah, Bapak Ibu? Tinggi apa rendah? Saya mau panggil lagi nih. Saya mau panggil sampai betul-betul ada yang respon ya. Bu Nur Ermawati. Karena Pak Noval udah 2 kali saya panggil ibu-ibu lagi. Bu Nur Ermawati, boleh izin? Aktifin mikrofon? Enggak juga. Wah, ini kalau kayak gini saya besok-besok diundang Unikal untuk pelatihan. Saya nggak mau lagi nih, Bu Niken. Hah? Pada nggak mau memanfaatkan saya nih. Bu Yulis? Bapak Ibu ini kesempatan Bapak Ibu untuk manfaatin saya loh. Nah, Bu Yulis. Ya Pak, mohon izin, nggih. Izin, Bu Yulis. Saya perlu ulangi lagi atau sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan tadi? Bisa izin untuk diulang, Bapak? Boleh, Bu Yulis. Ibu lagi bawa teman-teman mahasiswa 20 orang, mahasiswa Ibu ke Candi Borobudur. Teman-teman, bebas di sini kalian amati, kalian rasakan, kalian cermati, kalian resapi apa yang kalian rasakan. Nanti pulang bikin karya 2 halaman, ya. Kalian ceritakan apa pengalaman kalian. Tidak perlu pakai daftar pustaka atau rujuk sumber, nggak perlu. Nah, kira-kira nanti ketika mereka bikin karya itu, 20 orang itu kira-kira similarity-nya, skor persentasenya bakal tinggi atau bakal rendah, Bu? Karena objeknya sama ya, Pak ya, itu. Tadi Objeknya sama, Borobudur ya. tapi yang kita minta Objeknya sama. pendapat pribadinya. Ya, Oke, kemungkinan akan hampir mirip ya. hampir Akan mirip. tinggi. Iya, Akan kalau tinggi. menurut saya, Pak. Oh, Nggih. oke. Tapi ini semua paragrafnya harus orisinal loh. Harus orisinal dari mereka loh. Iya. Kalau tergantung sih Bapak, kalau misalnya dari Tergantung skill penulisnya ya. sistematika penulisan ya, sistematika penulisan mungkin ya, gitu. Jadi nanti agak mirip ya, tetapi orisinalitas dalam hal menyampaikan atau uraian dari anak mungkin akan berbeda antara satu Oke. dengan lainnya seperti itu. Kalau menurut Baik, pendapat oke. saya. Kalau Ibu bilang mirip antara satu sama lain, tapi kalau dibandingkan dengan miliaran database, kira-kira ada kemiripan nggak? Atau kemiripannya rendah atau tinggi? Kira-kira. Kan Ibu bilang, nggak usah rujuk sumber-sumber lain, nggak usah rujuk jurnal, nggak usah rujuk website tentang Candi Borobudur atau websitenya Jawa Tengah, segala macam, nggak usah. Kalian tuangkan saja isi pikiran kalian. Harapan Ibu similarity-nya rendah apa tinggi? Harapannya sih rendah, Pak. Oke, Karena baik. ada Makasih, Bu. nuansa dari ya orisinalitas. Baik, makasih, Bu. Makasih, Bu Wilis. Betul, Bapak Ibu. Ya, Ketika Bapak Ibu sama. memeriksa karya yang sifatnya personal reflection, refleksi personal, karyanya similarity-nya tentu rendah. Karena kan itu berdasarkan apa yang mereka rasakan ketika mereka. Mungkin ada similarity-nya, ini kan Bapak Ibu lihat ya, ada similarity ya. Pada seperti yang disampaikan Bu Ilis tadi, mungkin ada kalimat-kalimat umum ya, fakta-fakta umum. Misalnya Candi Borobudur berada di Provinsi Jawa Tengah, ditandai sebagai similarity. Ya, itu mungkin saja. Tapi kan karena kita tidak minta mereka untuk membawa pendapat-pendapat lainnya, sehingga tidak akan ada similarity yang betul-betul tinggi ya. Kecuali kalian karyanya udah bisa jadi, oke, sekarang coba cari sumber-sumber lain tentang Candi Borobudur,
lalu kalian perkuat hujah kalian di masing-masing karya kalian itu, tambahkan, lalu minimal kalian punya 5 daftar pustaka, bisa seperti itu. Maka similarity-nya bakal naik kan? Bakal naik. Kenapa? Karena sama dengan ketika Bapak Ibu meminta mahasiswa atau penulis untuk atau Bapak Ibu meriksa yang genrenya laporan laboratorium atau hasil eksperimen dari masing-masing mereka. Maka ini tentu akan banyak similarity-nya, entah itu rumus, formula, teori-teori, ataupun misalnya ada pendapat-pendapat dari ahli-ahli dari jurnal A, B, C, dan segala macam, itu akan ada di situ. Yang kuncinya yang mau kita periksa adalah bukan seberapa besar atau seberapa rendah, tapi bagaimana similarity itu ditampilkan oleh penulis-penulisnya. Apakah dia sudah menampilkan dengan cara yang sah atau tidak sah? Itu peran Bapak Ibu sebagai instruktur. Ya, mau nanti instruktur itu ada perpustakaan atau dosen, kalau dosen apalagi ya, tentu itu sesuatu yang penting dilakukan. Yang kita perlu ingat adalah bahwa walaupun kita sudah punya kisaran similarity berapa yang mau kita terima kira-kira, yang perlu kita pastikan adalah apakah tadi similarity itu ditampilkan sudah dengan cara yang benar. Contohnya iringan kata, paragraf, sudah ada citasinya pada sudah diberikan tanda kutip langsung. Ini memang diajarkan di kelas dan kami mengharapkan kalau diminjam karya orang, ya salah satu tekniknya dengan citasi dan menggunakan tanda kutip langsung. Atau jangan-jangan dia sudah melakukan parafrase, walaupun tidak sempurna, tapi dia sudah meletakkan citasi, sudah diakui. Ini saya pinjam dari penulisan A, lalu saya parafrase saya sampaikan. Dan dia berkontribusi terhadap seperti itu. Maka di sini dibutuhkan kemampuan dari si pemeriksa, Bapak Ibu tentunya, untuk tidak hanya sekedar melihat skor saja. Contoh, Bapak Ibu lagi minta bikin tulisan tentang NASA ya, misalnya tentang astronomi ya, NASA. Lalu kebetulan keempat-empat orang mahasiswa Bapak Ibu, katakanlah 4 orang ya. Keempat-empatnya merujuk pada satu sumber yang sama, ada satu paragraf mereka yang merujuk pada satu sumber yang sama, dan mendapatkan bobot persentase similarity untuk bagian ini 2%, 2%, 2%, 2%, dan berkontribusi terhadap skor similarity-nya. Maka bagaimana kita melakukan interpretasinya? Apakah langsung kita lihat skor akhirnya, langsung ini kamu perbaiki? Enggak. Jadi kita harus lihat dulu, apakah dia sudah menampilkan dengan cara yang benar. Ya. Si A, kita lihat, dia sudah menggunakan tanda kutip langsung. Sudah ada pengakuan? Ada. Dia sudah menggunakan instansi. Nah, ini yang kami ajarkan di ruang-ruang kelas Pak David. Kalau nanti mahasiswa, teman-teman mahasiswa, kalau kalian nanti pinjam punya orang, akui ya, gunakan salah satu teknik unik langsung. Nanti kalau syaratnya begini-begini, nanti kalau sudah saya cek semuanya sudah oke, baru saya akan filter. Ya, disosialisasikan pada mahasiswa ya. Mahasiswa tahu, oke. Kalau seandainya saya pinjam punya orang, ya saya harus gunakan cara seperti ini. Sudah kita sampaikan belum pada mahasiswa? Kalau belum, tentu kita harus sampaikan. Harus clear ya hal ini. Lalu kalau seandainya si B, bobotnya 2% juga similarity ini. Berkontribusi terhadap skornya. Tapi dia menampilkan dengan cara yang berbeda. Dia menggunakan tanda kutip langsung, tapi nggak ada citasinya. Nah, kalau hal seperti ini kan tanda tanya. Nah, menurut Bapak Ibu, ini pelanggaran atau tidak, Bapak Ibu? Saya panggil lagi ya. Tadi ibu-ibu, sekarang bapak-bapak ya. Saya akan begini terus sampai selesai ya. Oke. Pak Muhammad Zulham ya. Tadi saya nggak bisa lihat nama panjangnya. Zulham apa ini? Pak Muhammad Zulham, boleh izin aktifin mikrofon? Pak Muhammad Zulham. Ada? Nah, ini kalau kayak gini biasanya nggak ngantuk nih Bapak Ibu ya. Karena kan dipanggil ya. Saya kayak dipanggil ya. Pak Zulham, nggak ada? Oke, kalau gitu siapa ya? Pak Asharul Mufid. Pak Asharul Mufid bisa aktifin mikrofon? Waduh, ini kayaknya laptopnya aja atau handphonenya yang nyala ini ya. Saya jadi suzon nih sama Bapak Ibu. Atau saya pilih yang ini aja ya. Oke. Mudah-mudahan saya suzonnya. Ada. Mohon izin Pak Muhammad Najibul Fahmi. Boleh saya diskusi Pak? Diskusi singkat? Iya Pak. Oke, Pak. Bagaimana? Kalau yang kuning ini Pak, kalau yang atas ini kan sudah sah nih. Wah, ini ada tanda petik langsung, ada stasi. Kalau yang ini kan ada tanda kutipnya, March has season, polar ice cap, tutup tanda petik, tapi nggak ada stasinya. Menurut Bapak ini pelanggaran apa bukan? Iya. Oke, baik. Itu aja Pak. Nggak ada citasinya ya Pak ya, nggak ada sumbernya ya. Makasih ya, makasih Pak. Oke, makasih Pak Najib.
Ya, Pak David, ini merupakan masuk kategori unintentional plagiarism, plagiat yang nggak disengaja atau biasa juga kadang-kadang dipanggil plagiat tidak langsung. Macam-macam ya penyebutannya. Kenapa? Karena dia sudah mengasih tanda petik langsung, dia bermaksud mengatakan ini bukan punya dia, tapi dari mana? Mana sumbernya ya? Citasi ya. Oh, lupa ternyata citasinya misalnya ini punya Pak Najib, Najib, 2027, saya 2025, bisa seperti itu. Kurang citasi. Nah, yang kayak gini kan yang harus diberikan feedback ya, diberikan umpan balik. Sayangnya fiturnya nggak ada fitur feedback. Mungkin Bapak Ibu kasih feedback di kelas ya. Teman-teman mahasiswa, saya cek kemarin karya kalian 20 orang, dari 20, 18, rata-rata tanda petik langsung nggak ada citasinya. Ah, wah, terus kalau gitu gimana caranya Pak? Pak Najib. Nah, Pak Najib ajarin di kelas begini-begini, kalian harus begini-begini ya. Nanti kalau kali kalau ada kutip seperti ini. Kalau enggak nanti saya akan gagalkan mata kuliah ini. Wah, oke, siap Pak dosen, siap Bu dosen. Nah, kalau si C sebaliknya, dia memberikan citasi, tapi nggak ada tanda kutip langsung, dia copas saja. Ini masalah nggak? Oh iya, ini masalah Pak David, karena dia hanya copas. Mungkin mahasiswa ini setengah-setengah dapat informasinya, atau mungkin mahasiswa ini masuk kategori yang manajemen waktunya buruk. Ya. Misalnya tugas dikasihkan waktu 1 minggu, besok dikumpul, malam ini baru dia bikin. Pakai sistem apa? SKS, sistem kebut semalam, sehingga dia nggak sempat untuk melakukan apa? Proofreading. Ya, nggak sempat untuk melihat mana yang, oh ini belum, tanda kutip, ini belum citasi, ini belum ini, seperti itu. Artinya, ini adalah ruang teachable moment antara Bapak Ibu pendidik dengan yang didik. Kalau di sekolah, guru dengan murid, lo dosen dengan mahasiswa. Pertanyaannya, kalau seandainya yang pakai hanya perpustakaan punya mahasiswa nggak? Maksudnya perpustakaan bisa nggak intervensi memberikan feedback pada mahasiswa? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Maka di sini tentu peran edukator, dosen. Semakin awal Bapak Ibu memberikan feedback untuk karya-karya tulisnya, maka dia semakin terbiasa, semakin berlatih, semakin tahu, oh saya nggak perlulah ngikutin cara-cara yang ada di TikTok, wah cara ngakalin turnitin begini-begini nggak perlu ya. Atau wah joki skripsinya murah nih, cuma nabung seminggu bisa bayar joki skripsi. Jangan sampai seperti itu, mereka tergoda kalau saya kira mereka tidak dilengkapi dengan persenjataan. Nah, kalau si D simple, Bapak Ibu bisa lihat sumbernya NASA, tapi di sini ditampilkan dengan copas. Kata demi kata yang diplagiat atau word for word plagiarism. Ini plagiat langsung. Ya, copas saja, nggak ada sumber. Nah, ini biasanya terjadi pada penulis-penulis pemula ya, mahasiswa ya. Dari keempat ini, kita tahu dia berkontribusi terhadap skor similarity. Kita tahu mana yang perlu kita, oh ini udah bisa kita filter. Oh, kalau yang dua ini saya kasih feedback, suruh mereka revisi, suruh mereka belajar, atau saya akan kirim mereka ke tim perpustakaan, tim Uniket untuk dikasih coaching klinik. Ini masalah nih, mereka udah semester 7, masih nggak ngerti begini. Nah, kan seperti itu ya, biasanya kampus-kampus kan punya program. Artinya, kita tidak menafsirkan dari skor, kita menafsirkan dari ini. Kenapa? Karena ini adalah alat bantu Bapak Ibu, bukan alat untuk menggantikan Bapak Ibu dalam mengambil keputusan. Dari data-data ini, dari similarity ini adalah data Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Jadi bukan menggantikan Bapak Ibu ya. Kalau kalau seandainya Turnitin ini mengeluarkan satu alat namanya plagiarism detection, lalu tanpa manusia dia bisa tentukan ini bisa, ini plagiat, ini bukan, ini kurang stasis segala macam. Saya nggak akan pernah dipekerjakan Turnitin lagi. Bapak Ibu tentu nanti dosen-dosen akan berkurang, perpustakaan cukup 1 orang, dosen cukup 1 orang ya. Jangan sampai seperti itu ya. Semua sekarang kerjaan dikhawatirkan diambil oleh AI. Ya, tapi program Turnitin enggak ya, sejauh ini enggak. Oke. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Aman kan ya, Bapak Ibu sudah experience user ya. Oke, jadi ringkasannya begini teorinya. Turnitin ini adalah alat pendeteksi kemiripan teks. Kalau gambar gimana ya? Kalau gambar kan bukan teks ya, jadi tidak dideteksi ya. Jadi kita yang harus lihat gambarnya itu ada sumbernya nggak ya, seperti itu. Jadi yang ngambil keputusan akhir ini bukan alat ini. Bukan alat yang gantikan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu. Dan skor kemiripan bisa berubah tergantung tugas. Nah, itu tadi ya, tugas kreatif kah, atau karya refleksi, dan semacam. Yang kiri kosong ya, karena ini untuk AI. Nah, Bapak Ibu dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan semua data point ya, poin-poin data, laporan similarity-nya, gaya bahasa penulisan, misalnya kalau seandainya saya mahasiswanya Bu Yulis tentu pas baca karya saya, ini kayaknya bukan David deh, kata Bu Yulis. Dulu David kayak gini, kok tiba-tiba gaya penulisan David kayak gaya postdoktoral ya, kandidat S3 ya, ini ChatGPT. David sini, kamu dibikin oleh ChatGPT? Enggak, coba ceritain. Wah, ini teori-teori seperti ini gimana? Langsung berasap kepalanya kan. Nah, itu biasanya yang sering kita lupa untuk menggunakan. Bahwa kita juga harus lihat
apa yang dilakukan oleh itu, baik dari gaya bahasanya, atau kata-kata yang dipakai, atau pick up lainnya, kalimat-kalimat awalannya yang ditampilkan di situ, apakah itu merupakan ciri khas. Karena setiap menulis itu ada ciri khasnya, berbicara pun ada ciri khasnya. Dan tentu juga kita akan sesuaikan dengan kebijakan integritas yang ada di institusi kita. Di Unikal ada satu set aturan main pada begini-begini, ya, seperti itu. Oke, sekarang saya mau coba demo ke akun Turnitin saya. Mana ya? Oh, oke. Bapak Ibu di sini, Bunyi kan saya perlu tunjukin cara bikin kelas nggak, Bu? Atau saya lanjut aja? Atau rata-rata sudah pada bisa bikin kelas kan? Atau saya perlu tunjukin dari awal? Ada pengguna baru di sini? Ada ya, Bu? Ada pengguna baru ya? Dari awal aja ya? Oke. Baik, kalau gitu dari awal aja. Ini adalah akun instruktur. Pak David, apa tandanya akun ini instruktur? Kalau bagi yang udah biasa pakai ini pasti langsung tahu ya. Kalau yang baru-baru dia akan lihat di sini. Nah, saya mau izin ya, tampilan saya banyak banget karena macam-macam kampus, macam-macam juga pola langganannya. Kita cari yang OSI. Nah, ini OSI, Originality Check, ini dipakai oleh Unikal ya. Ciri pertama adalah tentunya di sebelah kanan, Bapak Ibu lihat ada kotak hijau dengan tulisan plus, add class, warna putih. Nah, itu menandakan Bapak Ibu adalah instruktur. Harus bikin kelas terlebih dulu. Di sini Bapak Ibu, oh, pantesan add class, ini kan alat untuk dosen, untuk guru. Ya, karena bikin kelas dulu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti meriksa karya diri sendiri, misalnya diizinkan oleh Unikal atau meriksa karya dosen, tetap harus bikin add class ya. Nah, karena ini sistemnya adalah sistem untuk pembelajaran, tapi kadang-kadang dipakai juga untuk kepentingan yang lain. Jadi kedua, Bapak Ibu lihat ke atas, di atas ini ada menu kotak hitam, di tengah-tengah itu ada pilihannya, instructor. Bapak Ibu sebagai student kah, sebagai instructor kah, sebagai instructor. Bapak Ibu lihat sebagai instruktur, berarti Bapak Ibu ada instruktur. Walaupun di kampus kita kadang-kadang berbeda. Saya admin, Pak David. Admin apa? Admin di Prodi. Oh, maksudnya berarti instruktur yang ditunjuk di yang megang akun instruktur di Prodi, ya. Saya operator Pak David. Oh ya, di kita kan punya banyak terminologi ya. Untuk instruktur ini ada operator, ada admin prodi, segala macam. Tapi itu sebenarnya merujuk pada satu jenis terminologi pada penelitian, yaitu instruktur, yang mana harus bikin kelas dan lain. Langkah pertama Bapak Ibu harus bikin kelas. Bikin kelas, klik add class, ya, sebelah sana. Lalu masukin nama kelas, misalnya cek tugas ekonomi lah ya. Ekonomi syariah. Misal ya. Sem Ganjil 2025. Nah, bisa seperti ini. Pak David, saya bikin nama kelasnya pendek-pendek cek ini. Boleh, silakan ya. Kalau saya pribadi berpikir kalau bikin lebih detail, kalau satu hari nanti, setahun, 2 tahun lagi saya mau balik ngecek, saya kayaknya tahun lalu pernah ngecek deh. Saya mudah bikin. Kalau nggak salah nama kelas ini. Tapi kalau saya bikin nama kelasnya cek tugas, dicek tugas ini, cek ini, cek ini, wah ini kan pasti akan sama dan pusing ya. Seperti itu. Bapak Ibu harus masukin enrollment key-nya, bebas ya, mau seperti apa. Saya masukin kombinasi yang simple aja, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, bebas. Ini walaupun nggak dipakai, tetap kita masukin. Subjek karyanya juga harus kita masukin. Misalnya kita cari Business and Economics. Pak David, gimana kalau seandainya topik yang saya periksa ini nggak ada di sini pilihannya. Bapak Ibu pilih other saja. Ada pengaruh pada accessibility? Nggak ada. Ya. Termasuk student level. Pak David, saya lagi meriksa karya dosen. Nggak apa-apa, pilih aja di sini ya. Ada graduate kah, graduate, atau salah pilih juga nggak ada masalah. Yang penting pilih kategori. Sepanjang ada asterisk, tanda bintang di samping kolom-kolom ini, itu harus kita isi. Kelas start date, ini adalah kapan kelasnya bisa dimulai. Kelas end date, kapan kelasnya, sampai kapan kelasnya bisa tetap aktif ya, seperti itu. Secara settingan publik, default, ini akan membawa kita kelasnya sampai 1 tahun. Bapak Ibu di sini ada nggak yang biasa memperpanjang kelasnya? Ada nggak? Atau memperpendek kelasnya? Ada. Pak Novel pernah bikin kelas diperpendek atau diperpanjang atau dibiarin aja 1 tahun? Pak Novel. Kalau ini tuh tampilannya beda sama yang sebelumnya, Pak. Jadi Oh, beda. agak bingung juga. Dulu waktu Oh, mahasiswa pernah pegang kayak gini juga sih punya oke. dosen, tapi nggak Oh, pernah memendekkan, memanjangkan. oke, baik. Ini kita bahas. Kelas ended ini penting. Kenapa penting? Karena ini menyangkut lisensi yang kita langgan di institusi kita. Bapak Ibu kalau tahu lisensi, yang tahu ada administrator yang nanti diskusi sama Bu Niken ya. Kelas ended ini artinya kalau nanti Bapak Ibu masukkan 3 student di dalam kelas ini, daftarkan 3 student, enroll 3 student, maka sampai 17 Desember 2026 student itu dihitung sebagai student yang aktif. Katakanlah 3 bulan lagi
di bulan Februari mahasiswanya wisuda. Ya, mahasiswanya sudah wisuda. Maret udah nggak ada di kampus. Tapi karena kelasnya masih aktif, 3 orang tadi walaupun sudah wisuda dari Unikal, dia tetap terhitung sebagai lisensi student yang aktif, artinya mengkonsumsi lisensi yang ada. Nah, kalau misalnya di kemudian hari tiba-tiba penuh, loh kok penuh ya kita langganannya? Coba dicek akun Bapak Ibu masing-masing, apakah Bapak Ibu punya banyak kelas yang sebenarnya kelas itu udah nggak dipakai dan studinya udah nggak ada di situ, tapi kelasnya masih aktif. Itu cara pertama, Bapak Ibu bolak-balik ngecek mana kelas sudah nggak dipakai, Bapak Ibu expiredkan, pilih tanggal terdekat. Misalnya kalau hari ini Bapak Ibu expiredkan, berarti Bapak Ibu pilih tanggal besok. Nggak bisa Bapak Ibu pilih tanggal 17 ini. Kalau mau lebih mudah, Bapak Ibu atur sesuai dengan kalender akademik. Ya, ini nanti Bu Niken akan bawel sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu coba cek kelasnya expirednya, jangan sampai ini ya nanti yang lain nggak kebagian. Kecuali Unikal nanti udah langganan full license ya, misalnya total mahasiswa aktif Universitas Pekalongan misalnya 3.000, di langgan 3.000. Nah itu tenang. Tapi kalau misalnya total mahasiswa aktifnya 3.000, lisensinya 1.000, kan ada gap 2.000 tuh. Nah itu bisa penuh. Nah cara ngakalinya seperti itu. Cara yang kedua adalah Bapak Ibu kelas ended ini sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, saya nyampe cek ini 3 bulan Pak David. Nanti 3 bulan mahasiswanya udah tamat. Oke, Bapak Ibu klik, pindahkan tanggalnya. Saya butuh ngecek ini cuma 2 minggu, 2 pekan. Bapak Ibu begini. Nah, oke. Contoh sini saya akan jadikan tanggal Maret lah ya. Maret. Nah, ini. 31 Maret. Jadi begitu lewat tanggal 31 Maret, maka student yang ada dalam kelas ini nanti dia dihitung sebagai student yang tidak terhitung lagi. Apakah studentnya nggak bisa akses kelas dan assignment-nya? Bisa. Walaupun kelasnya bisa. Dosennya bisa akses, file-filenya bisa. Yang tidak bisa dilakukan adalah aktivitas baru. Pengecekan baru. Oke ya, saya klik submit. Ada pertanyaan untuk kelas ended atau pembuatan kelas? Aman ya? Oke. Kita lanjutkan. Saya klik kelasnya, cek tugas ekonomi syariah semester ganjil. Kita klik, kalau Bapak Ibu mau ngerubah tanggal, wah saya nggak sengaja settingnya 1 tahun Pak David, padahal ini saya cuma pakai 6 bulan. Bapak Ibu klik edit, lalu pindahin tanggalnya. Ya, ke tanggal terdekat, itu esok hari. Setelah kita bikin kelasnya, Bapak Ibu tambahkan studentnya. Oke. Cara namanya student, Bapak Ibu geser pandangan ke pojok kiri atas. Di situ ada logo Tunitin. Di bawah itu ada tab kedua, student. Bapak Ibu klik itu. Lalu masukin studentnya dengan geser pandangan ke kanan. Lihat menu kotak pertama, add student. Klik itu. Masukin nama depan, nama belakang, alamat email. Selesai. Jadi cukup nama lengkap si studentnya. Lalu masukin alamat emailnya. Oke. Contoh saya masukin ini ya. Katakanlah Pak Muhammad Dafilo. Itu 1 student. Saya mau tambahin 1 student lagi untuk kasih gambaran pada Bapak Ibu ya. Oke, saya kasih gini deh. Saya mau bertanya nih buat Bapak Ibu ya. Ini kenapa seperti ini? Nanti saya gini aja deh. @turnitin.com. Saya ngarang aja ya. Oke, Bapak Ibu, karena di sini Bapak Ibu adalah pengguna yang sudah berpengalaman, kenapa Devlung di situ kolom enrollment-nya berwarna pink? Jawab. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa yang satu berwarna pink di kolom yang satu nggak berwarna pink? Ada yang mau volunteer atau kita tunjuk lagi? Kita tunjuk aja kayak ini ya. Pak Sofyan Hadi. Tadi dipanggil belum? Belum ya? Pak Sofyan Hadi, mohon izin. Siap, Prof. Ya Prof. Ini kalau ada nama yang kita tambahkan, student kita tambahkan, lalu ada di kolom enrollment ada yang berwarna pink itu maksudnya apa kira-kira? Pak Sofyan, tahu nggak? Sama Ada- tanggalnya. Salah tanggalnya? Oke. Ya. Ada yang berbeda nggak kira-kira? Makasih Prof. Sofyan. Siap, Prof. Ada yang, siap, makasih. Ada yang berbeda nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa ada kotak warna pink di situ? Pernah lihat nggak? Pernah lihat pasti ya. Tapi kenapa itu? Kira-kira. Pengguna baru dengan pengguna lama mungkin, Prof? Oh, siap Bu. Prof. Betul. Jadi kalau ada kotak enroll warna pink itu berarti akun ini belum pernah diaktifasi oleh yang punya email delung5353537@gmail.com. Artinya untuk si student Devlung ini dia bisa submit, maka dia harus aktifasi akunnya, dia harus cek email inbox-nya. Kalau nggak ada mungkin ke spam ya, cari email dengan judul Welcome to Tintin seperti Bapak Ibu ya. Lalu aktifasi.
Ketika dia udah aktivasi akunnya, maka hilanglah kotak pink tadi seperti nama Muhammad Dafindo. Makasih Bu tadi untuk responnya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu lihat kok ada warna pink, jangan kaget ya. Itu adalah tanda bahwa dia belum dikenal sistem penelitian. Tuh, tadi dulu Pak David, kalau udah di-enroll, walaupun ada kotak pink situ, dia sudah dihitung sebagai lisensi terpakai atau enggak? Sudah. Walaupun belum diaktifasi, katakanlah Bapak Ibu tambahin 10 student, 10-10 di kolom enroll itu warna pink, dia tetap dihitung sebagai 10 student yang sudah didaftarkan, sudah makan lisensi. Walaupun belum diaktifasi. Maka penting ya untuk ngecek kalau ada student yang Bapak Ibu tambahkan, tapi tidak dipakai-pakai dan diaktifasi berminggu-minggu, bulan, hapus saja. Oke? Daripada nanti makan lisensi. Ada pertanyaan untuk namanya student? Aman ya? Oke, kita lanjut. Bikin kelas sudah, tambahin student sudah, sekarang kita bikin assignment. Pak David, pada cek tugas ekonomi syariah semester ganjil ini, semester ini, saya rencana mau ngasih 3 tugas. Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Komponen penilaiannya 40, 40, 20. Misalnya seperti itu ya. Terserah Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa bikin berapa assignment dalam ini. Saya klik assignment di pojok kanan. Di sini mungkin agak menunggu sedikit waktu ya untuk supaya dia bisa keluar ya. Nah, ini dia sudah mulai processing. Lalu Bapak Ibu pilih yang standar assignment ini. Nah, nanti dia akan muncul kolom-kolom yang harus kita isi. Oke, menjadi. Sekali lagi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan letakkan di kolom chat ya. Oke, baik. Nah, ini kita geser pandangan ke kiri dulu. Tugas ini yang pertama namanya saya kasih namanya tugas 1 pada Fit. Nah, simple ya. Tugas 1. Bapak Ibu terserah mau ngasih nama tugas siapa ya. Instruksinya apa? Untuk tugas 1 ini minimal terdiri dari 300 kata pada Fit. Referensinya minimal 10 jurnal. Wih, ngeri banget. 5 jurnal ya. Jurnal, terserah ya mau jurnal apa ya. Dan seterusnya ya. Bapak Ibu bisa bebas ngasih. Apa yang Bapak Ibu tulis ini tentu akan menjadi panduan buat mahasiswanya nanti. Oke? Kita lihat mahasiswanya. Oke. Kita geser ke bawah, submit papers. Submit papers ini Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu di sini apa ya maksudnya lupa ya menonton rekaman ini koneksi lagi lemot, Bapak Ibu geser aja kursor mouse-nya ke angkon tanda tanya ini. Nih ya ini maksudnya apa, ini maksudnya apa Bapak Ibu di capture ya. Nah, di situ akan ada penjelasan apakah makna dari do not store dengan standar paper repository. Standar paper repository itu artinya apapun nanti yang disubmit ke dalam assignment ini ya, maka nanti artikel-artikelnya ataupun dokumen-dokumen tersebut, selain nanti dibandingkan dengan miliaran database, dia akan ikut tersimpan di dalam repository Turnitin, database Turnitin ya, untuk student paper, global repository. Artinya kalau kemudian hari kita ngecek lagi karya yang sama, nanti akan muncul itu, wah, student paper submitted to Universitas Pekalongan. Wah, berarti udah masuk tuh yang kemarin Universitas Pekalongan ya. Saya nggak mau masukin ke dalam repository pada Fit, berarti pilihnya yang do not store ya. Bahasanya udah jelas ya, jangan, do not, jangan simpan ya. Bapak Ibu pilih yang ini. Firma kita skip, lalu kita geser ke kanan, max grade Bapak Ibu nggak ada. Nanti yang ada tuh start date dengan due date ya. Start date tanggal berapa, jam berapa studennya bisa submit. Due date tanggal berapa dan jam berapa studennya terakhir bisa submit. Ya, feedback rilis nggak ada. Kalau kecuali Bapak Ibu nanti udah langgan fitur feedback, nanti baru kita bisa tanggal berapa kita rilis feedback. Lalu kita lanjutkan di sini untuk optional setting, nggak usah buru-buru klik submit, kita klik optional setting. Di sini ada beberapa fitur yang penting untuk kita cermati. Yang paling penting, yang lain mah bebas ya. Allow late submission, Bapak Ibu boleh bebas mengizinkan untuk submitnya telat ke tanggal due date, boleh. Ini paling penting untuk dicentang. Kalau saya nggak centang gimana Pak David? Ya sampai lebaran monyet dalam bahasa tanda kutip ya. Lebaran monyet nggak akan muncul hasil penelitiannya. Kalau Bapak Ibu nggak centang ini, soalnya pernah ada kampus instrukturnya marah-marah sama administrator, lalu administratornya laporkan ke support. Support, ini instruktur kami hasil penelitiannya nggak nongol. Pak kasih ininya yang mana ya gini lah itu dia tidak centang ini ya nggak muncul simetri reportnya. Mau sampai kapan punya, mau sampai habis langganan juga nggak akan muncul. Jadi pastikan dicentang ini. Kemudian nanti juga tergantung apa yang Bapak Ibu pilih di sini. Oke, saya kecilin dulu ya. Kalau Bapak Ibu pilih yang atas ini, generate report immediately, maka hasil simetri reportnya akan keluar langsung begitu selesai. Tapi student-student yang Bapak Ibu daftarkan tidak bisa resubmit. Artinya sekali submit doang. Ada juga tuh yang lapor marah-marah ini gimana sih? Katanya student bisa resubmit. Pas dicek, ternyata wah dia pilihnya
nggak bisa resubmit. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, jangan marah-marah nanti ke Buniken, pas Buniken bilang, Bapak Ibu settingannya apa? Saya pilih settingannya ini Buniken, udah ngegas tahu-tahu nanti, lah kok pilih itu? Itu kan buat karya final ya, kalau settingan sama ini buat karya final ya. Jadi kalau ada revisi dan segala macam, yang akan muncul fitur resubmissionnya. Atau ada juga yang pilih ini ya, ini lebih lucu lagi. Wah, di sini studentnya bisa resubmit. Ada yang pernah pilih ini nggak? Ini bisa saja dipilih ya, nggak ada masalah kalau memang kebutuhan Bapak Ibu. Tapi hasil similarity reportnya kapan? Nggak bisa keluar langsung, tapi keluarnya di tanggal due date. Tanggal due date kapan? Tanggal 24 Bapak Ibu. Jadi tanggal 17, 18, 19, sampai tanggal 24 sebelum jam 14.25 nggak akan nongol hasil similarity reportnya. Marah-marah kan administratornya. Lalu administrator lapor ke support. Ternyata pas dipilih yang ini. Nah, yang umum yang dipilih untuk pembelajaran formatif yang ini ya. Saya kecil sedikit dulu. Maaf, tulisannya agak kecil. Di sini supaya lebih jelas. Reportnya akan muncul begitu selesai. Studennya bisa resubmit. Tapi ada catatan situ. Kadang-kadang nggak dibaca sama instruktur ya. After 3 resubmission. Tulisan itu sejak kapan, David? Saya pernah ditanya gitu. Sejak kapan tulisan itu diberikan Tunitin? Sejak Tunitin ada. Artinya sejak saya gabung Tunitin tahun 2020, tulisan itu sudah ada. Cuma saya nggak tahu, mungkin beliau nggak selalu cepat ya milih di sini ya. Di sini jelaskan setelah 3 kali re-upload, resubmission, hasil similarity report yang keempat, yang kelima ya, untuk upload yang kelima dan seterusnya, itu nanti ditampilkan kapan? 24 jam kemudian. Jadi dalam satu hari, boleh resubmit sampai 1 juta kali boleh, tapi hasil similarity reportnya hanya ditampilkan 3 kali. Saya mau berhenti di sini. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Ini kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Aman ya? Karena Bapak Ibu udah experience pasti aman. Jadi saya pilih yang ini Pak David. Oke. Yang lain-lain settingnya lebih standar ya. Ada settingan untuk exclude dan segala macam. Kita nggak saran di sini, nanti di sana. Database-nya minimal salah satu dipilih, sarannya dipilih semuanya ya. Dan kalau sudah selesai kita klik submit. Nah, sebelum Bapak Ibu buru-buru klik submit lagi, saya tadi nggak pengen masuk database, coba pastikan benar nggak? Oke, do not store. Oke, jangan sampai nanti sini standar store ya. Kalaupun masuk nggak masalah, Bapak Ibu bisa request kok. Oke, assignment-nya sudah selesai ya, dan nanti kita nunggu studentnya submit. Dua-duanya Muhammad Dafilung dengan Dafilung belum ya, seperti itu ya. Oke, saya sekarang coba pindah ke akun student. Ada beberapa kampus bilang, Pak David, bisa nggak kasih training untuk student? Tunitin nggak menyediakan training untuk student. Kenapa? Karena Tunitin training itu hanya untuk instruktur. Yang ngajarin mahasiswa adalah dosen, ya, kampus ya. Dan kalau untuk pakai alat ini, mahasiswa nggak perlu diajarin, Bapak Ibu. Yang perlu diajarin adalah cara nulis. Nah, ini saya tunjukin ya. Tadi Mas Noval bilang pernah pakai akun student. Nah, ini tampilan akun student. Mungkin kalau Mas Noval dulu pernah pakai student, ini tampilan student. Tampilannya simple, student cukup cari nama kelasnya. Nama kelasnya apa tadi? Cek tugas ekonomi kelas semester ganjil. Nah, ini ya yang aktif ini ya. Oke. Lalu diklik oleh mahasiswanya misalnya. Lalu dia klik open. Di situ dia start date-nya kapan, due date-nya kapan. Nah, di sini dia tinggal lihat apa saja detail-detail dari assignment dengan klik tugas 1 di sebelah kiri yang panahnya ini. Nah, muncul tuh. Minimal 300 kata, referensinya. Kalau Bapak Ibu nggak kasih instruksi, mahasiswanya akan japri Bapak Ibu. Bu Yulis, ini tugasnya mau digimanain? Nah, di WhatsApp tuh. Makanya Bapak Ibu kasih sini ya. Bu Dewi, ini tugasnya gimana ya? Pak Noval, ini tugasnya gimana? Start date kapan, due date kapan, tinggal baca. Terus kemudian boleh di resubmit atau tidak? Oh, boleh di checklist ya. Telat boleh, ini boleh di sini ada sini. Oke, lalu studentnya tinggal klik upload submission. Nggak perlu diajar yang begini nih. Dia bisa, misalnya filenya disimpan di Google Drive, silakan diambil, OneDrive, Dropbox, atau text input, dia copy ke sini judulnya, dia copy isinya, atau upload submission. Saya coba upload satu file singkat aja deh. Mana ya? Oh ini, file singkat. Ini file panduan penelitian dalam bahasa Indonesia ya. Lalu dia student tinggal klik upload dan review. Setelah di-upload, dia akan review apakah ini benar filenya. Dia lihat, oh filenya benar, lalu dia klik submit to Tunitin. Selesai. Sudah selesai tugas akun student Bapak Ibu. Perlu nggak kira-kira diajarin sampai sini? Nggak perlu. Game-game yang sulit aja, mereka nggak nonton tutorial, mereka udah jago ya. Bisa langsung main game ya. Saya ngeliat anak saya yang SD, kamu bisa main game ini di mana sih? Nggak, coba aja. Oh, apalagi mah cuma login sama masukin submit artikel seperti ini ya. Yang perlu diajarkan kepada mahasiswa adalah cara nulisnya. Bagaimana tulisan itu yang sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, sesuai dengan integritas akademik.
Kalau tadi kita aktifkan, bolehkan mereka untuk resubmit, maka di sini nanti dia bisa ya klik yang icon panah ke atas itu untuk resubmit. Jadi di situ ada untuk resubmit. Kalau panah ke bawah itu untuk download file asli kalau misalnya file hilang. Itu untuk student. Ada pertanyaan untuk student submission? Saya mau kembali ke konstruktur. Nah, ada. Kita lanjut. Katakanlah Bapak Ibu, saya esok harinya sore-sore mau cek pada feed siapa aja student saya yang sudah submit. Saya masuk ke inbox-nya, di column action saya klik view. Oh, Muhammad David Lung sudah submit. Dev Lung kok belum? Lalu Bapak Ibu japri. Dev, kamu kok belum submit? Ini udah mendekati deadline. Oh ya, Bu dosen, saya coba submit beberapa hari ini, kok gagal terus ya? Oke, sini, kasih soft copy-nya ke saya. Saya akan coba submitkan untuk kamu. Nanti saya akan laporkan bahwa akun kamu ada masalah. Kita laporkan ke Bu Niken. Nanti Bu Niken biar minta support untuk investigasi. Maka Bapak Ibu sebagai instruktur bisa klik option titik 3 di sebelah kanan ya. Pilih upload atau di sebelah kiri di atas author ada kotak biru dengan tulisan putih namanya submit. Bapak Ibu bisa klik itu. Klik ini misalnya yang menajat. Lalu Bapak Ibu pilih student yang mana tadi? Ya, si Devlung ini nih yang udah ngasih soft copy yang saya kirimin lewat WhatsApp misalnya atau lewat email. Lalu Bapak Ibu kasih misalnya tugas 1 Dave ya, misalnya seperti itu. Lalu Bapak Ibu cari di komputer Bapak Ibu, di laptop Bapak Ibu misalnya, lalu klik open. Kayak begini deh. Nah, oke. Katakanlah itu ya. Lalu kita klik upload. Begitu kita klik upload, nanti akan tampil preview. Kita lihat ini udah sesuai apa belum. Lalu kemudian kita, oh ya, ini udah sesuai nih filenya. Kita klik confirm. Oke. Begitu klik confirm, sudah selesai, sudah kita uploadin untuk student. Yang tadi studentnya upload untuk diri sendiri, yang ini Bapak Ibu upload on behalf of your student, atas nama student Bapak Ibu. Oke, saya kembali ke GoTo assignment inbox ya. Nah, pada feed itu di kolom similarity, Devlung itu kok pendingnya berapa lama? Nah, berapa lama muncul hasil similarity score-nya itu tergantung kestabilan koneksi. Saya refresh ya lama ini ya. Lalu tergantung besaran filenya, udah keluar ya. Lalu yang ketiga tergantung Turnitin lagi down nggak servernya. Nah, Bapak Ibu bisa saja ya, server Turnitin bisa down, Bapak Ibu nanti saya tunjukin tempat untuk ngeceknya. Di kemudian hari baru saya nggak misalnya, Bapak Ibu baru nggak, loh Pak David, aduh ini assignment tugas 1 ini saya settingnya standar paper repository. Masuk ke dalam database. Siapa di sini yang pernah masukin dalam database? Yang kaget kemudian hari, ada nggak? Kalau seandainya Bapak Ibu masuk ke dalam database, nggak usah panik. Saya masuk ke database yang ini karyanya Pak David, lalu Bapak Ibu bisa request supaya nanti di-approve oleh Bu Niken. Caranya Bapak Ibu klik di kolom option, klik titik 3, lalu Bapak Ibu pilih yang, saya gede dikit ya, yang ini, yang paling bawah ya, request permanent deletion. Kenapa bukan remove from inbox Pak David? Oke. Remove from inbox hanya cocok untuk artikel yang sudah disubmit, tapi dia tidak ikut tersimpan ke dalam database. Kalau tersimpan ke dalam database atau disimpan ke dalam database, lalu Bapak Ibu pilih remove from inbox, dari inbox ini hilang. Dalam database masih ada. Lebih rempong lagi Bapak Ibu nanti. Kasihan Bu Niken bolak-balik ke support nanti. Oke? Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu nggak usah khawatir, caranya simple. Bapak Ibu klik request permanent deletion, lalu Bapak Ibu klik continue, pilih alasannya. Kalau misalnya Bapak Ibu mengasih other boleh, misalnya izin Bu Niken, ya. Tolong ya. Nah, apapun Bapak Ibu misalnya, nanti Bapak Ibu tolong dihapus nih, saya nggak sengaja bla bla sampaikan sini, lalu klik continue. Begitu kita klik continue, nanti kita klik delete. Ya, ketik delete maksud saya, bukan klik ya. Ketik delete dengan huruf besar, lalu klik confirm. Kalau tadi artikelnya benar masuk ke database, maka nanti akan terkirim ke dashboardnya administrator, itu dashboardnya Bu Niken. Lalu Bu Niken akan cek di manage submission. Wah, ada request nih dari Pak Najib, ada 2. Pak Najib misalnya WhatsApp, Bu Niken tadi saya request ada 2 artikel yang saya request tolong di-approve. Di-approve oleh Bu Niken waktu itu juga, detik itu juga dicabut dari database Turnitin. Jadi nggak perlu ke support Turnitin, nggak perlu. Yang penting Bapak Ibu sebagai pegang struktur, cari filenya di mana, lalu request. Filenya sudah dibuang, di remove from inbox pada feed. Waduh ya. Maka kalau kayak gitu perlu agak panjang ya, perlu tektokan dengan support mungkin dengan ngasih filenya atau ngasih paper ID dan segala macam. Pada feed ini dosennya misalnya nggak pede untuk klik request permanent deletion. Nggak apa-apa. Kalau ada Bapak Ibu di sini merasa kurang percaya diri untuk melakukan itu pada tahap awal, nanti Bapak Ibu bisa minta tolong pada Bu Niken dengan memberikan submission ID
atau paper ID ini. Setiap yang disubmit ini nanti nomornya ini pasti beda-beda. Dua artikel ini masuk ke dalam database, Bapak Ibu bunyikan, saya mohon dicarikan dong artikel ini di dashboardnya administrator. Nanti Bapak Ibu kasih submission ID ini, nanti bunyikan cari, oke ketemu, lalu bunyikan klik menu tempat sampah, lalu di delete, itu permanen di delete dari database. Jadi ada dua cara ya, terserah. Kalau bunikannya sibuk ya Bapak Ibu request. Tapi kalau bunikannya agak longgar, tergantung ya bunikan bisa apa enggak. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Di kolom chat kayak ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaan menarik nih di Bunikan. Pada feed, sudah seru. Bentar, saya lihat di pertanyaan Bu Nafsir, menghapus student berarti mempengaruhi kuota lisensi apa? Kemudian menu execute assignment, template fungsinya untuk apa-apa. Oke, template nanti kita bahas ya, execute assignment template. Execute assignment template itu adalah pengecualian yang kita buat di depan. Kalau di belakang kan kita nanti ada exclude kutipan langsung, exclude daftar pustaka ya. Exclude assignment template, Bapak Ibu misalnya punya template nih. Misal, kami di Fakultas Hukum Pak David punya bank frasa akademik. Artinya ini iringan-iringan kata yang pasti akan muncul dalam skripsi-skripsi atau tesis atau disertasi hukum. Dan itu akan pasti berkontribusi terhadap similarity. Daripada nanti pemeriksa kami repot filter, kami taruh di depan. Nah, makanya Bapak Ibu masukin dalam exclude assignment template ya. Seperti itu. Itu fungsinya. Menghapus student berarti mempengaruhi kuota lisensi? Belum tentu. Kalau student itu berada di kelas aktifnya nggak satu, misalnya di kelas aktif saya, ada studentnya. Lalu di kelas aktifnya Bu Niken, ada juga David. Ya, lalu di kelas aktifnya Bu Niken, ada juga student yang dengan email sama. Kalau dihapus di kelas saya, dia di kelas saya tetap dihitung aktif, student. Jadi ingat ya, alamat email pertama harus sama. Yang kedua, pastikan bahwa student itu tidak berada di ini. Maka penting, sekali lagi penting, tips yang paling penting adalah expiredkan kelas yang nggak dipakai. Jadi nanti student itu mau berada di kelas mana, kalau kelasnya itu udah expired, dia nggak dihitung lagi. Kalau nggak bisa juga gimana, Pak David? Mau nggak mau harus kontak tim renewal Turnitin ya, Mbak Ivoy. Mbak Ivoy kami nyerah, kami mau upgrade lisensi, mau nambah, mau top up. Wah, maka Mbak Ivoy, oke, dikirimin invoice. Jadi daripada Bapak Ibu langsung kirim nyerah, mending diusahakan dulu ya, bagaimana untuk mengamankannya. Tanda seru di sini, ini adalah tanda exclamation ya. Exclamation ini biasanya dia akan nyala, tapi nggak tahu nih akhir-akhir ini dia agak ajaib ya. Ajaib itu dia menandai sesuatu yang nggak harus ditandai. Kalau zaman dulu, itu dia menandai kalau seandainya si penulisnya banyak pakai spasi, 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 spasi. Spasi dua kali, spasi dua kali, spasi dua kali ya. Lalu dia tandain sini nih. Jadi maka di sini word usage pattern irregular. Jadi ada pola yang nggak umum dipakai ya. Contohnya dia pakai, jadi tujuannya untuk use formatting techniques to avoid matching against our database ya. Ini biasanya dipakai ya. Tapi kalau sekarang, kalau Bapak Ibu cek nanti, misalnya cek artikelnya, pas dilihat nggak ada yang dipermasalahkan, ya udah abaikan saja itu. Jadi tanda seru itu sekarang udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu tuh dia untuk tanda ini ya, untuk Bapak Ibu lihat deh. Kalau lihat misalnya antara satu kata dengan kata yang lain ini kayaknya jarak-jarak banget deh. Coba download file aslinya. Bapak Ibu download file aslinya, Bapak Ibu lihat di Microsoft Word. Wah iya ini spasi antara huruf-huruf paragraf kata-kata ini jauh-jauh nih jaraknya. Seperti ini. Nah ini enggak, ini kebetulan memang ini kan setting ya, setting laporan kemiripan yang ditembakkan dari Indonesia untuk zaman dulu. Ini file dulu ya, sekarang udah enggak. Gitu. Terjawabkah pertanyaannya Bapak Ibu? Oke, jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang kayak gini, Bapak Ibu cek. Kalau seandainya lihat, nggak ada masalah. Lihat. Nanti Bapak Ibu fokus pada yang fitur bendera aja. Fitur bendera lebih ini. Oke. Sekarang kita interpretasi. Oke, kita masuk ke sesi bagian akhir interpretasi symmetry report. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, seperti tadi letakkan di kolom chat atau resen juga boleh. Nah, katakanlah kita sudah punya nih. Ini sudah 3 orang student kami sudah submit pada David. Oke. Di sini seperti biasa kita lihat ada kolom kolom pengarangnya, kolom judul, kolom submission ID ya, ini nomor KTP masing-masing artikel yang submit, lalu tanggal upload ya. Uploadnya kapan? Kalau warna merah berarti telat dan kita mengizinkan telat, makanya warna merah ya. View apakah sudah dilihat studentnya? Ini kalau untuk ada feedback ya. Lalu kolom similarity. Ya, Bapak Ibu nggak salah baca, dari zaman dulu kolom ini tulisannya similarity. Tidak pernah kolom ini dikasih judul plagiarism. Maka akan sangat aneh kalau kita manggil 24% ini 24% plagiat. Dari mana rumusnya ya? 100% bukan berarti 100% plagiat. Ya.
Ini bukan hal pendeteksi plagiat ya. Ini pendeteksi Smarty. Artinya 24% kah, 1% kah, 0% kah, 100% kah, Bapak Ibu perlu interpretasi. Contoh, ini 100%. Wah, masalah nggak? Bapak Ibu klik klik Smarty-nya, lalu Bapak Ibu cek. Jangan-jangan ini dibandingkan dengan artikel yang kita cek sebelumnya masuk ke database ya seperti saya sampaikan nanti. Nah ini kebetulan masuk ke database dan itu ke dalam akun saya sendiri. Kalau Ibu lihat ya Muhammad David Test Account. Jadi saya memang bikin skenario. Kalau masuk ke database gimana? Nah Bapak Ibu nanti di kolom ini Bapak Ibu bisa lihat di situ. Oh tanggal berapa, di nama assignment apa. Oh Bapak Ibu misalnya ini assignmentnya yang bikin teman saya. Tanya teman. Misalnya teman kita, Bu Dewi, ini kayaknya Bu Dewi yang submit deh. Coba cari assignment namanya Standard Paper Repository Testing. Di sana tuh, yang file yang kiat agak tindak lagi semua ini, Bu Dewi kayaknya masukin settingnya bikin Standard Paper Repository. Pas Bu Dewi cek, oh iya benar, lalu Bu Dewi request. Tapi kalau kita sendiri yang masukin, kita yang request. Oke ya, kebayang ya, jadi belum tentu ini pelanggaran ya. Oke. Atau jangan-jangan 100% dengan karya kita yang udah terbit. Ya wajar, karya yang udah terbit biasanya akan diindeks di salah satu database itu. Bapak Ibu, di kolom bendera, kalau ada bendera berarti nanti ada hal yang perlu kita periksa. Nah, kita klik ya. Ini saya mau tunjukin artikel ini. Ini tidaklah disebut sebagai sebuah artikel karena ini karya ini saya yang bikin. Saya karang nama pengarangnya. Sigit Hermanto, saya kasih judul tugas Sigit, judulnya Upaya Pencegahan Plagiat, bla bla bla. Ini saya yang buat ya. Saya bikin memang untuk kebutuhan training, pelatihan. Bapak Ibu mungkin dah sering lihat ya file ini ya. Lalu, di setiap paragraf saya kasih subheading, biar saya mudah menerangkan. Ini paragraf ini manipulasi teks. Ya, 2 paragraf ini nanti kita lihat di flag ya, foto bendera ya. Paragraf ini orisinal ya, ini teks orisinal dari pikiran saya. Nanti kita lihat kenapa dia nggak di-highlight seperti ya. Dan seterusnya. Ini template, kalimat template ya. Daftar pustaka dan seterusnya. Oke. Pak David, kita cek yang mana dulu, similarity-nya dulu kah atau fitur bendera? Bapak Ibu, rekomendasi Tunitin, cek fitur bendera terlebih dulu. Bapak Ibu pastikan di fitur bendera 0, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Baru Bapak Ibu geser ke similarity. Tapi kalau ada angka 1 atau angka 2, nah Bapak Ibu harus cek terlebih dulu, harus pastikan dulu. Contohnya di sini, karena ini sudah saya yang bikin ya. Nah, saya gedein dulu ya. Oke. Ketika kita baca secara sepintas, melalui tulisan ini diharapkan anggota Civitas Akademika dalam kurung mahasiswa itu nggak ada masalah. Tapi begitu kita klik hidden text, Bapak Ibu melihat sesuatu yang ganjil ya, aneh. Di mana di sini sebenarnya yang dilakukan oleh penulis itu saya sendiri ya. Saya ambil dari suatu paragraf yang lain, lalu saya nggak mau ketahuan, lalu saya tambahkan karakter-karakter atau huruf atau tanda baca ya di belakang atau di depan suatu kata, lalu saya putihkan sesuai background, white on white text. Maka disebut hidden text ya, disembunyikan ya, karena dia ingin ngelabui teknologi ini dan ingin ngelabui mata Ibu pemeriksa. Kalau saya menemukan ini, apa yang saya lakukan, David? Bapak Ibu, rekomendasi kami adalah stop pemeriksaan, lalu rujuk aturan main yang ada di Unikal. Ini mau diapain? Oh, kalau tataran tugas, Pak David, ini masih susah saya panggil aja. Tapi kalau ini tataran tugas akhir, saya akan kembalikan ke dosen pembimbingnya untuk ini gimana sebenarnya. Pas dosen pembimbing lihat, wah ini parah nih. Ini saya kasih ke Komite Integritas Akademik. Wah, suruh Komite Integritas Akademik untuk melakukan investigasi. Ya tergantung mekanisme yang ada di kampus, tergantung ya. Seperti itu. Ini contoh pertama. Contoh kedua, replace karakter, mengganti karakter font yang umum. Karakter font yang umum itu huruf Latin biasa ya, mau fontnya Times New Roman, Arial, Tahoman, dan segala macam, diganti ke Cyrillic atau diganti ke Greek ya. Bentuknya sama, tapi fontnya beda. Jadi tujuannya untuk mengacaukan algoritma ya, mengubah pembacaannya ya, seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan font Cyrillic, ada 45 ya, 45 suspek karakter. Saya ganti tujuannya supaya si sistem Tunitin dengan pemeriksa saya nanti dia nggak ngeh ya, tapi Tunitin akan tanda itu di blok-blok kotak-kotak ya. Wah, ini huruf A, huruf E, ini diambil dari font Cyrillic. Nah, sama dengan tadi, Bapak Ibu rujuk aturan main yang ada bagaimana? Stop pemeriksaan, rujuk main. Kalau seandainya ini, wah ini dah selesai di pemeriksaan Pak David, sudah mahasiswanya sudah bikin surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi, kalau mengulangi risiko A, B, C, D, lalu dia submit lagi tugasnya. Dilihat, wah begini dong, baru aman. Kalau seandainya aman di sini, baru geser ke similarity. Nah, di similarity, Bapak Ibu lihat, hampir semuanya ditandai similarity, ini enggak, ini tandai, ini tandai, ini tandai, ini tandai, ini tandai, ini tandai, sampai terpusaka. Nah, pertanyaan saya, kenapa paragraf yang ini nggak ditandai?
Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau volunteer nggak? Kayaknya kalau di Unikal nggak ada yang mau volunteer deh. Saya panggil lagi deh. Bu Ganis Vita, mohon izin, bisa aktifkan mikrofon? Hmm, Ya, Prof. Mohon maaf. Siap, Prof. Ganis. Ini kan kalau dilihat di sini, hampir semuanya ditandai similarity itu. Ya, ditandai similarity ya, kemiripan. Tapi kenapa yang ini tidak ditandai? Dulu kan saya pernah Nah, kira-kira kenapa, Pak Ganis? Kalau setahu saya yang ada warna-warnanya ini itu berarti ada Kemiripan ya, kemiripan kemiripan. dengan database. Kalau Kalau ini yang berarti nggak ada ya? tidak ada, oh, Oke, baik. Makasih, gitu. Bu Ganis. Makasih untuk jawabannya. Ya, ini nggak ada kemiripan. Kenapa nggak ada kemiripan? Karena ini teks orisinal dari pikiran penulisnya. Yang mana dalam hal ini saya yang nulis sendiri. Maka kalau di sini akan terbantahkanlah jawaban orang yang mengatakan malas berpikir. Ini saya buat kalimatnya, Bapak Ibu baca deh. Kalimatnya maksudnya kalimatnya basic banget ya. Jelek lah maksudnya. Di zaman di mana kemajuan teknologi semakin pesat, ini kalimat orisinal loh dari pikiran kita. Artinya, kalau seseorang sudah dilengkapi dengan pengetahuan tentu ya bagaimana dan dia berusaha untuk membuat paragraf-paragraf orisinal dari pikiran dia, ya sebenarnya ya seperti ini. Kecuali mungkin paragraf orisinalnya dia tambahkan rumus, ya formula. Bisa saja bagian rumus itu atau nama latin itu tanda seperti. Tapi nggak ada masalah. Ya, jadi kalau penulis yang sudah terbiasa dia tahu, oh cara saya untuk bisa eh, bisa untuk supaya mengurangi similarity adalah dengan cara menambah bagian-bagian yang merupakan paragraf saya sendiri. Pas lihat, wah ternyata saya kasihkan kutip nih, kutip sana, kutip sini, kutip sini, kutip sana, tapi paragraf orisinalnya si penulis sendiri sedikit. Ya jelas similarity akan tinggi ya. Kebayang ya logikanya? Karena angka skor 67% itu adalah caranya adalah yang mirip dibagi dengan yang tidak mirip. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi matematika seperti itu. Yang ada kemiripan dengan database mirip dibagi dengan tidak mirip. Jadi kalau paragraf-paragraf orisinal yang ditulis oleh penulis itu sedikit, similarity rendah. Ini saya cuma nulis satu paragrafnya doang ya. Oke. Lalu ada satu teknik lagi yang biasa diajarkan dosen pada mahasiswa adalah parafrase. Tadi disampaikan oleh Bu Saro. Apakah orang yang menulis itu sudah diajarkan, sudah dilengkapi dengan persenjataan teknik parafrase? Jangan sampai mahasiswa tergoda pakai teknik parafrase, bukan otaknya yang pakai, tapi yang pakai apa? Quillbot ya. Pakai AI paraphrasing tuh. Aduh, ini malah berpikir ya udah suruh aja langgan saja Quillbot-nya. Langganannya murah ya, di Shopee juga banyak ya, langganan ilegal ya, di Shopee juga banyak ya, pakai Quillbot. Nah, suruh dia parafrase. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu baca, atau kalau dosen yang baca, begitu kita punya paragraf, lalu paragraf itu diparafrase, bahasanya jeleknya luar biasa. Ngaco, karena dia ganti sinonim kebanyakan ya, ganti sinonim atau merubah struktur kalimat ya. Apalagi kalau yang baca dosen bahasa Indonesia, pasti dia tertawa-tawa ya. Ini kalimat apa ini, paragraf apa ini, seperti itu ya. Oke, parafrase. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu lihat ada tanda petik langsung. Di sini ada tanda petik langsung, di sini ada. Yang satu ada sitasi, yang satu lagi nggak ada sitasi. Kalau Bapak Ibu buru-buru filter, nah di sini ada filter ya, filter di atas ini ya. Exclude quoted text, artinya Bapak Ibu mengabaikan bahwa di sini ada tanda kutip yang tidak dilengkapi dengan sitasi. Oke ya, bayang ya. Jadi Bapak Ibu cek dulu. Bapak Ibu cek dulu semuanya sudah lengkap sitasinya, baru Bapak Ibu nanti filter. Nah ini malah kebalikannya seperti tadi ya. Ini ada sumbernya, Prihandini dan Dudewi. Tar dulu, ini benar nggak Prihandini dan Dudewi? Bapak Ibu klik sumbernya. Di sebelah kanan akan dapatkan journal.usm.sud. Oke, diklik sumbernya ini. Kalau sumbernya masih tersedia, nanti dia akan membuka artikelnya ataupun halamannya. Benar, ini karya Dian Indudewi dengan Febrina Nafasati Prihandini. Ya, Universitas Semarang ya. Tapi di sini mana tanda kutipnya? Atau jangan-jangan si Sigit Hermanto ini bermaksud ingin memparafrase, tapi kelewatan, lupa ya, terlewatkan ya seperti itu. Bisa saja. Kalau ini jelas, ini plagiat pada David, nggak ada tanda kutip langsung, nggak ada sitasi. Ini dari sumber ini nih main plagiat. Ini juga plagiat pada David, ini cuma ganti sinonim. Barangkali harus dicek ini. Apakah mahasiswa kita mungkin sebagian mahasiswa kita beranggapan bahwa parafrase itu cukup ganti sinonim? Atau parafrase itu cukup ganti kalimat positif ke kalimat negatif atau sebaliknya. Ini kan harus dicek ya.
Bapak Ibu punya mappingnya nggak nih? Harus mapping nih mahasiswa kita, siapa nanti yang perlu dikirim nih ke perpustakaan untuk coaching klinik, semacam seperti itu. Jadi kalaupun nanti diganti sebenarnya, keseluruhan ide paragraf tetap ditangkap oleh algoritma. Truk, dicek capture, nah ini seperti ini. Walaupun dia akan loncat ya, dicengangkan, kata-kata aslinya dikejutkan tuh sebelah kanan tuh. Mengenai kata-kata aslinya tentang, ya. Ada juga plagiat dengan menggunakan gabungan. Comot sumber A dari sumbernya karya Bu Dewi, lalu ambil paragraf ini atau kalimat ini dari karyanya Pak Noval, lalu ambil juga dari karyanya Bu Tiken, misalnya seperti itu. Nah, digabungkan seolah bentuk paragraf baru. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua yang tidak ada kutipan langsung dan juga nggak ada citasi sudah pasti pelanggaran, sudah pasti copas, sudah pasti plagiat? Bukan, ini dicopas nih. Tapi kan yang dicoba merupakan apa? Template pada David. Fakta-fakta umum. Seperti tadi itu mata essay tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur berada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu kan fakta-fakta yang semua orang dari ujung Sabang sampai Merauke tahu ya. Kecuali dia masih keliru ya. Nah, Candi Borobudur berada di Jogja katanya. Kan ada juga ya seperti itu ya. Yang wawasan ininya mungkin belum belajar lebih detail ya. Kalau saya meriksa 10 karya Pak David, dari 10 karya itu ada 5 karya menggunakan metode kualitatif studi kasus, maka nanti di situ akan muncul kalimat penelitian ini, kalimat template penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Jadi sekali lagi disinilah pentingnya review, analisa dari Bapak Ibu periksa. Jadi tidak dengan skor ini 60% langsung Bapak Ibu ambil keputusan, nggak begitu. Kalau begitu, cukup satu orang aja di kampus, di hire ya, bayar satu orang, cukup ini lolos nggak lolos seperti itu ya. Nggak ya, ini harus orang yang betul-betul punya kemampuan dalam memahami ini dan juga ngikutin pelatihan bagaimana interpretasi. Daftar pustaka tentu bagian tempat yang paling sering dicek oleh pemeriksa, karena pemeriksa ingin tahu ini jangan-jangan pustakanya ngarang ngaco nih. Contohnya, ini karya ini judulnya Upaya Pencegahan Plagiat Sejak Dini. Bapak Ibu pasti kaget, loh kok ini ada daftar pustakanya tentang rendang. The Treasure of Minangkabau. Hati-hati dengan daftar pustaka. Dosen-dosen banyak ngasih tahu ke kami, Pak David di daftar pustaka sekarang, walaupun kami nggak ada fitur pendeteksi AI, kami cek daftar pustakanya mana nih. Kami googling, nggak cocok dengan isinya, ini jangan-jangan yang bikin adalah ChatGPT. Ya, Bapak Ibu tentu sudah banyak baca ya, bahwa salah satu halusinasi ChatGPT dan kawan-kawan adalah dari segi daftar pustaka. Daftar pustakanya dia kan nggak cek ya. Yang bisa ngecek daftar pustaka dengan isi ini benar-benar relate, itu kan manusia ya. Atau mungkin ada fitur AI yang lainnya, mungkin Perplexity dan lain-lain semacam itu. Oke, katakanlah nih karya ini fitur benderanya sudah aman, lalu kutipan langsungnya sudah disertakan, ya di sini ya sudah ada citasinya, plagiat-plagiatnya sudah diperbaiki, dan disingkirkan nih, rendang sudah disingkirkan ya. Lalu sekarang kita sampai tahapnya untuk filter. Katakan kita mau filternya dulu, kutipan langsung. Kita anggap kutipan langsung ini sudah ada citasi ya, yang ini ya, yang tanpa citasi. Exclude quoted text, apply filters. Oke, simetrinya turun dari 67 menjadi 55%. Kenapa? Karena bagian ini sekarang sudah tidak diikutkan dalam perhitungan simetri. Sekarang data pustaka. Kita anggap rendang ini sudah disingkirkan juga. Exclude bibliografi, apply filters. Turun dari 55 jadi 50%. Karena data pustaka sekarang tidak dihitung dalam kebijakan simetri. Ya. Pak David, di sini ada teks-teks instansi. Oke, Bapak Ibu bisa centang. Ya, nanti dia akan mengusulkan teks-teks yang dideteksi pada teks itu sudah diinstansi. Ya. Nah, ada satu fitur lagi, exclude small matches. Exclude small matches biasanya dipakai oleh institusi, ada yang pakai, ada yang enggak, dan itu ada aturan mainnya biasanya. Jadi kalau seandainya saya meletakkan 8, di sini kemudian Bu Niken meletakkan 10, ya akan berbeda nanti hasil sepertinya. Maka biasanya harus ada keseragaman. Bagaimana di sini misalnya, katakanlah kampus setelah menilai Pak David, kami di sini memberikan keluasan untuk memeriksa untuk mengecualikan semua kemiripan yang kecil dari 10 kata atau maksimal 9 kata. Iringan kata ya. Nah, kita lihat ya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia akan dikecualikan. Oke, kita lihat ya. 52%. Ya, turun dari 52 menjadi 50%. Dan kita lihat tulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus sekarang tidak ditandai lagi karena kecil dari 10 kata. Berarti kalau saya letak 100 kata, kira-kira berapa similarity akhirnya Bapak Ibu? 90 kata ya. Bapak Ibu bisa ada bayangin ya. 0, pada fit 0, 0 ya. Jadi kalau hanya untuk ngenolin similarity, ya kayak gini doang lah Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya apakah Bapak Ibu bisa pertanggungjawabkan? Misalnya kita
Pokoknya gimana caranya yang penting lolos lah. Ya, kan? Dilolosin, tahu-tahu 15 tahun kemudian beliau nyalonin jadi kandidat rektor. Entah di kampus mana ya. Kan kalau jadi nyalonin jadi kandidat rektor kan dicek ya. Skripsi, tesis, disertasi. Bapak Ibu tentu paham banget ini ya. Pas dicek loh, ini tesisnya ada plagiat nih. Siapa yang lolosin? Dosa masa lalu kembali. Kembali minta diungkap ya. Jadi hati-hati kita untuk melakukan ini. Pastikan kita memang sudah sesuai dengan kaidah ya. Kalau 10 ya 10, seperti itu ya. Kalau semakin tinggi tentu akan semakin, karena kan hitungannya iringan kata ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati di sini ya untuk menggunakan. Jadi jangan sampai ini ya. Untuk ini ya saya tadi ya. Oke, saya kembali ke sini. Pak David, kami tidak pakai Exclude Assignment template Pak David, tapi di sini kami punya beberapa template Pak David. Nah, bisa nggak kami kecualikan? Bisa. Bapak Ibu kalau mengecualikan ini misalnya manual. Kalau Bapak Ibu bikin di assignment tadi ada pertanyaan dari Pak siapa ya? Oh, Pak Nafsil ya. Pak Nafsil apa Ibu Nafsil ya? Mohon maaf kalau saya keliru mendeteksi ya. Tadi Ibu Nafsil kan menanya ya, SQL assignment. Kalau ada SQL assignment, Bapak Ibu misalnya di dalam SQL assignment itu filenya ada tesis diajukan sebagai ini, penulisan skripsi ini. Itu otomatis dikecualikan. Kalau enggak, Bapak Ibu template ini similarity ini harus dikecualikan secara manual. Contohnya, kita klik ini template pada David ini boleh kami dikecualikan. Oke, klik exclude this text. Nah, begitu kita klik, kita exclude, dia dikecualikan dan score similarity-nya turun di sebelah kanan tuh. Lalu di bawahnya akan ada tanda, satu exclusion, satu kita kecualikan. Ini juga pada David. Lalu kita kecualikan. Oke, lalu di situ dua exclusion. Ini enggak pada David, ini plagiat. Ini nggak boleh dikecualikan. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati untuk mengecualikan bagian-bagian mana ya. Karena nanti kalau Bapak Ibu download hasil similarity report, nanti akan lihat situ ada berapa exclusion. Dan kalau ada yang meragukan, misalnya misalnya saya ngecek bunikan pada David ini yang dikecualikan apa? Kalau saya nggak bisa membuktikan bahwa saya mengecualikan sesuatu yang benar, kan saya bisa dianggap bunikan sebagai orang yang tidak punya accountability ya. Pak David nggak honest nih, nggak jujur ya. Seperti itu. Oke, nah ini tadi ya. Katakanlah kita udah selesai, sekarang kita mau download di bagian kanan atas. Bapak Ibu lihat menu download dengan tanda bawah, klik. Di situ Bapak Ibu bisa download similarity report, bisa download file asli kalau diperlukan atau ditarik sih. Di sebelah kiri bawah, Bapak Ibu lihat nanti statusnya downloading. Kalau sudah selesai nanti download successful, dia berubah warnanya dari biru ke hijau. Nah, seperti itu. Lalu file sudah tersedia, Bapak Ibu klik filenya. Sekarang akan ditampilkan hasil similarity report dengan detail-detailnya. Nama pengarang, judul tugasnya, nama assignment, nama kelas, nama kampus ya. Unikal ya, Universitas Pekalongan. Dan detail-detail ya, jumlah halaman, jumlah perkataan, dan tanggal berapa dan seterusnya. Dan di halaman kedua, ini yang paling penting, kita bisa lihat overall similarity, fitur filter apa yang kita pakai, karena fitur filter ini kan fitur fleksibilitas ya, boleh dipakai, boleh tidak, tergantung keumuman yang ada di institusi kita dan tergantung aturan main yang ada di institusi kita. Kalau seandainya saya ditanya, ini Pak David ini apa yang di-exclude? Saya harus bisa jawab. Ya, seperti itu ya. Ini kok sudah difilter Pak David, sudah dilakukan filter, kan ini masih ada masalah ini. Nah, oh iya, saya keliru nih. Kalau ada masalah gini harus diperbaiki dulu. Oke, lalu nanti filternya seperti itu ya. Di bagian belakangnya selanjutnya ada sumber-sumber dari mana saja, dan tentu bagian terakhir adalah bagian artikel dengan dilengkap dengan tanda-tanda similarity-nya. Ya, ditandai. Nah, ini tadi bagaimana kita melakukan interpretasi similarity report. Oke, kayaknya kalau misalnya ada pertanyaan tadi. Terkadang penulis tidak mengetahui mengapa hasil similarity-nya muncul red flag. Mungkin kan tidak, Pak. Faktor tanda. Oh, ini pertanyaan menarik. Bisa. Yang meriksa ini harus memastikan bahwa itu bukan masalah. Ya, jadi tergantung pemeriksa ya. Misalnya dicek, oh ini ada fitur bendera, diklik di sini, ternyata yang di highlight itu cuma satu huruf M ini saja, dikasih kotak merah. Nah, itu bisa karena bisa saja fitur ini sensitif. Sensitif itu kalau ada perubahan font. Misalnya paragraf 1, 2, 3, 4, 5 fontnya Arial, tiba-tiba paragraf yang ke-6 itu fontnya berubah jadi Tahoma misalnya. Nah, itu bisa ditandai sebagai benderanya nyala. Ya. Nanti Bapak Ibu cek ya. Kalau misalnya itu cuma perubahan font, oke Bapak Ibu, oke. Catatan saya, ini lolos, ini nggak ada masalah. Kan Bapak Ibu bisa bertanggung jawab kan nanti. Wah ini bukan masalah ini, karena memang ini cuma satu huruf saja yang tandai dan ini bukan merupakan manipulasi. Tapi kalau merupakan manipulasi ya Bapak Ibu tentu akan jawab manipulasinya. Oke, saya mau kembali ke sini. Oh, sebentar. Saya mau tunjukin Bapak Ibu kalau untuk panduan, Bapak Ibu di pojok kanan atas itu ada menu help, Bapak Ibu klik ya, help ya. Nanti akan kebuka halaman guides.penelitian.com atau Bapak Ibu tandai saja halamannya, bookmark ya, guides.penelitian.com di browser. Nah, tampilannya seperti ini.
Untuk Buniken, sebagai administrator di sini. Untuk student di sini panduannya sedikit, makanya di dalam kotak ini. Kalau untuk Bapak Ibu di sini, bikin kelas, pengaturan assignment, dan lain ada di sini. Integrity Tools, Academic Integrity Tools adalah tentang interpretasi simulator report. Grading dan feedback nggak ada, karena nggak ada fitur feedbacknya. Jadi ada dua tempat ini. Pak David tadi, Bapak David bilang kalau seandainya ada gangguan turnitin di mana? Di sistem status. Caranya di halaman ini Bapak Ibu bisa lihat di bagian kanan atas, sistem status, klik. Atau Bapak Ibu sekali lagi bisa bookmark ya, tandai halaman turnitin.status peristiwa ini. Ya. Kalau Bapak Ibu malas bolak-balik sini untuk melihat apakah Turnitin lagi servernya lagi down atau tidak, Bapak Ibu bisa subscribe. Masuk ke halaman ini, klik subscribe, masukin alamat email, lalu subscribe. Jadi kalau ada gangguan, Twitter akan kirim email. Pengumuman, Twitter lagi gangguan nih, gangguan ini. Tunggu nanti kami akan update. Nah, gitu ya. Atau Bapak Ibu yang pakai akun X, akun Twitter ya, ada nih, follow @Twitter status. Saya nggak masalah bolak-balik sini, tapi daripada saya subscribe, nanti masuk email, saya nggak usah bolak-balik sini. Bapak Ibu cari yang Turnitin, ada masalah nggak? Terakhir kemarin di Authenticate ya, tanggal 11, tapi tanggal 11 itu hanya untuk pengguna Authenticate di Eropa. Jadi nggak semua ya. Jadi nanti kalau saya Bapak Ibu subscribe ke email, nanti akan masuk email. Ini di mana? Oh, kalau saya di Indonesia ya berarti di Indonesia atau di ASEAN atau Asia. Kita nanti akan terima email seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita wrapping up sebelum tanya jawab. Kita recap sedikit cara untuk kita menggunakan alat ini. Yang pertama cek fitur bendera. Kalau aman baru Bapak Ibu lanjut ya. AI-nya kita skip ya karena nggak ada. Lalu Bapak Ibu cek kecocokan similarity. Sudah sesuai belum dengan ekspektasi, penilaian. Kalau enggak, ya kalau perlu dikasih masukan, kasih masukan. Ya mungkin di kelas dikasih masukan. Kalau Bapak Ibu punya kekhawatiran terhadap hasil pemeriksaan hasil yang nanti ditampilkan itu, apakah masalah yang terjadi pada individu-individu atau kelompok-kelompok atau kelas-kelas itu masalah skill kah? Kalau masalah skill ya tinggal diajarin. Tapi kalau masalah ini udah diajarin, udah dipastikan tidak akan terjadi, tapi terjadi pada satu atau dua orang, berarti ini bisa jadi masuk kategori integritas, pelanggaran integritas akademik, yang mungkin bisa, oh siapa lagi? Oh ini harus dikirim ke tim komite integritas pada seperti itu ya. Oke, kita udah sampai di penghujung. Sesi kita cukup panjang ya, Bapak Ibu. Makasih ya. Dan ini ada tambahan lagi kalau seandainya tadi ya, jangan lupa untuk klik guides.nutil.com, tanda halamannya. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan jawaban di situ, Bapak Ibu bisa kontak administratornya Bu Rika. Bu Rika bilang, ini ada kok, pernah dijelasin waktu training di rekamannya, silakan nonton rekaman lagi. Atau misalnya memang terjadi pada akun Bapak Ibu masalah, maka Bu Niken akan lapor ke support. Support, ini akun instruktur kami dengan email ini, ada 2 orang ini, email ini ada masalah. Similarity nggak nongol. Padahal artikel yang sama dicek di akun instruktur lain, aman. Nah, barangkali di akun Bapak Ibu lagi ada masalah ya, ada bugs ya. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin kontak kami ke tim onboarding ya, misalnya lihat panduan segala macam, masih ada pertanyaan lain, silakan tanyakan ke kami ya, ke email kami sia-sia-onboarding@toyota.com. Oke, setelah selesai slide ini berarti sudah selesai pelatihan kita. Bagaimana menurut Bapak Ibu pelatihan penyegaran titik? Nah, di sini ada ini ya, ada QR code ya. Di situ Bapak Ibu bisa scan QR code atau Bapak Ibu bisa klik link survei yang ada di kolom chat. Di situ sekitar 2-3 menit ada 3-4 pertanyaan. Pertanyaan ini tentu penting buat kami untuk pengalaman ke depannya, sekaligus penting untuk dilihat oleh atasan saya apakah saya menyampaikan training dengan benar atau tidak ya Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu pilih nama saya, David ya, karena di Cynthia dia di Kuala Lumpur, jadi kami saling backup untuk pelatihan ya. Tapi Cynthia bilang, saya nggak pede ngasih pelatihan bahasa Indonesia, karena bahasa saya campur-campur Melayu Inggris ya, wah ada pusing nanti customer Indonesia pasti kasihan seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu ngisi link surveinya, ada pertanyaan nggak? Di kolom chat saya sudah berikan link survei ya. Makasih buat Bapak Ibu yang meluangkan waktu 2-3 menit untuk mengisi link survei. Saya stop sharing. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan di kolom chat yang saya belum jawab. Kayaknya udah ya. Ada nggak yang saya belum jawab? Oke, nggak ada ya. Sambil ngisi link survei, Bapak Ibu, ada pertanyaan kah? Oke, kalau pengguna berpengalaman biasanya memang kurang pertanyaan ya. Atau pengguna baru. Ada pertanyaan Pak Farhan Musa Al-Madani. Silakan Pak. Pak Farhan. Monggo Pak.
Iya, Pak. Pak David, Silakan, Pak. terima kasih banyak, David. Sama-sama, Pak. Eh, Selamat sore, Pak David. Selamat sore, Pak Farhan. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Farhan dan kebetulan saya telah bekerja menggunakan Turnitin itu kurang lebih selama 5 tahun, Pak. Oh, Dulu oke. ketika mahasiswa itu saya dipasrai sama dosen pembimbing itu untuk memegang Turnitin instrukturnya beliau. Dan sekarang saya kan setelah menjadi dosen, dan yang menjadi pertanyaan saya, ketika dosen ingin mengajukan kenaikan jabatan fungsional, itu kan syarat-syaratnya itu kan harus artikel-artikel yang pernah publish itu kan harus dibuktikan tuh apa, dilaporkan ke sistem kenaikan jabatan fungsionalnya. Dan sementara artikel-artikel yang tahun-tahun dulu itu kan sudah publish, dan ketika Ya. dicek ulang penelitian itu kan otomatis plagiasi naskahnya sendiri atau disebut dengan self plagiarism, ya Pak. Nah, kalau Turnitin yang sebelum update itu, unduhannya itu tidak muncul exclude source, exclude dan yang lainnya. Dan sekarang itu muncul, Pak, exclude source-nya seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah bagi banyak dosen, karena memang artikel-artikel yang publish-nya misalkan dulu-dulu itu kan ada beberapa publisher jurnal itu yang tidak mengirimkan hasil similarity Turnitin-nya, sedangkan ketika kenaikan Jabung itu harus mengirimkan naskah ori dan juga bukti similarity-nya. Nah, sedangkan ketika mau dicek ulang, itu kan hasilnya otomatis 100%. Karena sudah ada di repository database-nya, seperti itu. Turnitin yang sekarang kan sudah update itu, Pak. Jadi unduhannya itu kan sudah ada bukti exclude source-nya, seperti itu. Nah, cara seperti itu mengakalinya bagaimana, Bapak? Oke, baik. Nah, ini menarik nih. Yang pertama, tadi tertarik itu akunnya diserahi ya oleh instrukturnya. Zaman dulu mungkin ya, kalau zaman sekarang kayak udah nggak ada instruktur yang nyerahin gitu ya. Kasihan instrukturnya ya. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa kementerian minta kita cek ulang artikel yang udah publish untuk kepentingan Jafung, Pak? Kenapa, Pak? Karena Iya, itu Pak. syarat ya, Pak? Karena syarat ya? Syarat dan itu di menunya itu Ya. syaratnya dan wajib. Ya, syarat untuk membuktikan karya kita sudah publish atau belum, betul ya, Pak? Meskipun sudah publish itu harus disertakan Ya. bukti similarity-nya. Baik, pertanyaan saya, kalau karyanya belum publish, boleh nggak kita cek, Pak? Boleh nggak kita ajukan untuk Jafung? Kan nggak boleh ya, Pak? Betul ya, Pak Farhan ya? Betul, Kalau Pak, nggak karya boleh, Pak Pak. Farhan belum publish, kan nggak boleh ya? Oke, itu dulu. Ya. Yang untuk pengajuan Jafung, Bapak Ibu dosen pasti ngajuin karya yang sudah publish. Nah, Bapak Ibu harus ingat dulu bahwa di Turnitin itu ada banyak departemen. Salah satu departemen itu yang ngurusin database namanya Departemen Konten. Departemen Konten itu kerjanya adalah kolaborasi dengan publisher-publisher. Publisher mana lagi yang bisa kita indeks? Jadi misalnya karya Pak Farhan sudah terbit 3 bulan yang lalu, begitu dicek sekarang, kalau si publishernya mengizinkan untuk diindeks Turnitin, maka dia akan kedetek 100% atau similarity. Bukan self-plagiarism ya. Self-plagiarism, Pak Farhan bikin karya baru, lalu Pak Farhan ambil saja dari karya yang Pak Farhan terbit. Ya. Jadi kalau similarity seperti itu similarity biasa. Nah, kalau saya diizinkan oleh publisher, maka terlihat. Biasanya kan ada dosen waktu itu bilang gini, Pak David, saya lagi ngajuin guru besar. Saya sudah 6 tahun nggak ngajuin Jafung, Pak David. Udah lama banget. Sekarang saya ngecek artikel-artikel saya yang terbit 3 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, similarity-nya 100% semua. Nah, itu bagaimana? Pertanyaan saya adalah, itu nanti yang justifikasinya siapa? Penjustifikasinya ya asesor yang meneliti, Bapak Ibu. Kalau asesornya itu adalah orang yang sudah tercerahkan bagaimana melakukan interpretasi seperti Bapak Ibu, dia akan melakukan interpretasi dengan benar. Begitu dia lihat 100% yang ngajuin Pak Farhan, 100% dengan Pak Farhan, oh ini benar sama. Oke, berarti ini saya tinggal filter. Tapi kalau asesornya dalam hal ini tanda kutip tidak tercerahkan, atau saya pernah dengar begini, ada dosen bilang, Pak David, saya ditolak begitu saja, lalu saya punya hak jawab. Bapak Ibu punya hak jawab kan? Dosennya punya hak jawab. Saya jawab, Pak David, ini coba dicek lagi, itu 100% kan dengan karya saya sendiri yang terbit, dan sekarang itu kan sudah saya kasih suratnya, itu ada pernyataan saya. Kemudian asesornya minta maaf. Minta maaf begini, maaf, kemarin itu yang ngecek bukan saya, tapi admin saya lagi sibuk, admin saya yang ngecek. Ternyata adminnya tidak dicerahkan.
Tidak diberikan pengetahuan bagaimana melakukan interpretasi. Kebayang ya Bapak Ibu ya. Jadi itu syarat dari kementerian ya kita ikutin. Ya, Tunitin kan tidak punya hak ya untuk interpretasi. Oh jangan ini segala macam. Jadi kalau untuk ngakalinya ya Bapak Ibu kalau seandainya ya percayakan saja kepada asesornya. Kalau seandainya asesornya keliru, Bapak Ibu tinggal punya hak jawab. Itu yang bisa saya jawab ya dari sisi Tunitin. Karena kami Tunitin kan bukanlah panjangan tangan Kementerian Pendidikan ya. Kami kan pihak swasta yang menyediakan alat ini ya. Jadi tergantung interpretatornya di situ. Si asesornya gimana? Sama dengan Bapak Ibu nih, meriksa karya mahasiswa. Begitu 100%, Bapak Ibu bilang, ini plagiat. Padahal itu masuk ke dalam database, Bapak Ibu sendiri masuk ke dalam database. 100%-nya sama dengan karya yang Bapak Ibu cek pertama kali. Setting assignment-nya Bapak Ibu yang bikin, keliru. Lalu Bapak Ibu marah-marah pada mahasiswa. Fair nggak? Enggak. Jadi, pertanyaan yang paling penting kita jawab adalah, siapa asesornya? Apakah asesornya sudah menggunakan kebenaran? Seingat saya, sekarang ini udah jarang asesor yang keliru ya Bapak Ibu, yang asal-asalan seperti itu jarang saya dengar. Dulu waktu saya baru gabung Tunitin tahun 2020-2021 sering banget Pak Farhan. Wah ini asesornya begini, asesor begini, ini tim PAK diktinya begini, begitu segala macam, itu saya sering banget dengar. Tapi sekarang udah jarang, karena mereka kan rata-rata kan dari dosen juga, dan mereka udah ngikutin pelatihan-pelatihan Tunitin, dan sudah berpengalaman dalam menggunakan produk-produk Tunitin ini. Seperti itu. Ada kampus yang bilang begini, saya nggak tahu, ini saya bicara di luar konteks saya ya. Ada kampus yang bilang begini, Pak David, kampus kami punya surat pernyataan. Di situ kami nyatakan ini, karya ini dikecualikan karena ini karya ini terbit tanggal sekian, sekian. Saya nggak sampai sekarang belum pernah lihat surat pernyataan. Surat pernyataan dukungan itulah disertakan dengan similarity. Saya nggak tahu Unika punya format atau tidak, tapi saya pernah dengar. Tapi saya belum pernah lihat sama sekali. Nah, tapi kayaknya surat pernyataan dukungan itu kayaknya bukan sesuatu yang resmi ya. Jadi sifatnya itu hanya tambahan saja. Jadi kita kembalikan kepada pemeriksanya. Sama juga ini. Pak David, saya kirim artikel jurnal saya ke A, ini proposal penelitian saya kirim ke publisher A, ditolak Pak David. Dijawabnya tidak menyesuaikan membatas. Tidak ada plagiat. Saya kirim ke publisher B, diterima. Karena sesuai dengan ambang batas. Di situ kita bisa nilai bahwa skor ambang batas antara publisher A dengan publisher B punya perbedaan. Ya, ada perbedaan Bapak Ibu ya. Saya pernah memberikan pelatihan pada 3 unit riset di bawah satu kementerian sama. Ingat Bapak Ibu, satu kementerian sama. Fitur filter yang dipakai beda, ambang batas beda, dan lain beda. Artinya, sekali lagi, skor similarity bukan alas segalanya, dan kalau ada yang seperti tadi, Bapak Ibu berhak untuk menjawab kalau Bapak Ibu diperlakukan tidak adil. Begitu Pak Farhan. Iya Pak, terima kasih banyak. Karena Sama-sama. kalau hasil Tunitin dulu itu kan tidak muncul exclude source-nya Pak. Nah, Iya, kalau yang sekarang muncul Pak, Tunitin terbaru karena tidak muncul. diminta oleh kementerian-kementerian Pak. Nah, iya betul Pak. Nggak masalah Pak, kalau exclude source itu kan penting. Jadi kalau kita exclude source itu kan source apa yang kita exclude? Ya, source itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya Pak Farhan exclude source, nanti kalau ditanya sama si asesornya, Pak Farhan apa yang di exclude? Pak Farhan nggak bisa jawab. Yang saya exclude adalah ini. Sumber Artikel dari saya artikel sendiri. jurnal saya sendiri Pak. Ya. Ini adalah yang saya ajukan untuk publishingnya ada karya saya sendiri, bukan karyanya Pak Najib, bukan karyanya Bu Niken, kayak gitu Pak. Kenapa kita harus takut Pak untuk karya kita yang benar-benar karya kita? Yang kita perlu khawatirkan adalah asesornya ini orang yang kompeten apa tidak, itu ya. Biasanya asesor pasti harus kompeten ya. Kalau seandainya tidak, ya barangkali kita harus cari tahu ya. Jangan-jangan beliau nggak sempat, lalu admin yang disuruh. Betul. Tapi kita berbaik sangka saja. Begitu Pak Fran. Oke, cukup ya. Kalau itu di luar kontrol Tunitin ya, itu dari kemampuan si pemeriksa di sana lah, seperti itu ya. Tidak ada hubungan dengan filter. Nah, tidak ada hubungan dengan exclude source semacam. Exclude source Tunitin selalu berkembang terus, selalu mau update semacam. Jadi kalau misalnya kita bilang, ini gara-gara exclude source-nya Tunitin nih, ya berarti nggak perlu pakai Tunitin ya. Sedangkan di banyak institusi kan pakai Tunitin. Bahkan platform-platform alat-alat similarity yang lain pun pakai seperti itu. Mereka biasanya kan ngikutin Tunitin nambah apa, mereka tambah juga. Tunitin ini, karena kan Tunitin kan pionir ya, pertama kali. Jadi banyak perusahaan-perusahaan jenis yang dia ngikutin seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan lain? Pak Farhan, ada pertanyaan tambahan? Cukup gini. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Farhan. Oke, kalau ada yang kayak gitu, Pak Farhan jawab aja, Bro. Kan kita punya hak jawab ya. Bapak Ibu dosen punya hak jawab. Saya dulu pernah ikutin seminar, pembicaranya itu guru besar,
rektor Universitas Guyana Sugiarto, sudah mantan rektor itu, beliau bilang saya dulu karya ditolak. Nah kayak Pak Farhan ini lah, itu ditolak saya jawab. Coba dicek ulang, coba Anda teliti dengan ulang, apakah yang ditolak itu, apakah dari peraturannya mana. Pak Farhan kan udah tahu ya ini peraturan mana, peraturan mana ya. Kalau misalnya kita exclude itu ya, karena kan yang kita exclude belum tentu sama dengan apa yang mereka exclude. Gitu ya Pak Farhan ya. Apa yang asesor exclude kan belum sama, tentu sama dengan kita. Tapi kalau dia permasalahkan bahwa itu sudah terbit, ya berarti saya harus ngajukan artikel saya nggak terbit dong. Yang belum publish dong. Kayak gitu ya. Ya kita challenge saja asesornya ataupun tim PK Dikti seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Bu Niken, mungkin ada pertanyaan titipan dari teman-teman yang nggak hadir? Aman ya? Oke. Kalau saya udah nggak ada, baik kita cukupkan sini. Saya pikir di sana juga sudah asar ya. Di sana asar lebih duluan ya. Saya mohon maaf kalau sesi ini agak panjang ya. Tapi mudah-mudahan sesi ini menjadi manfaat buat Bapak Ibu, bisa mencerahkan Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu tadi joinnya di tengah-tengah, ada bagian-bagian yang terlewatkan, Bapak Ibu bisa menonton rekaman. Rekaman saya akan kirimkan, kalau sudah selesai saya kirimkan ke Bu Niken sore ini, lengkap dengan link-link panduan, dan Bapak Ibu bisa rujuk ya di situ ya. Saya ucapkan juga terima kasih, selain kehadiran, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang bisa mengisi link survei, tentu bermanfaat buat kami. Sekaligus saya mohon maaf sekiranya penyampaian saya tadi ada yang nggak pada tempatnya, atau ada yang merasa nggak enak ketika saya panggil-panggil tadi ya, tapi itu hanya cara saya saja untuk membuat saya nggak ngantuk dan Bapak Ibu nggak ngantuk ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sesi-sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke Mbak Dwi sebagai MC. Saya stop sharing ya. Stop recording. Silakan Mbak Dwi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak David Lung atas penyampaian materinya. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu dosen atas partisipasi aktifnya dalam sesi tanya jawab. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada peserta semuanya. Dengan demikian, sesi tanya jawab pada pelatihan Turnitin ini telah selesai. Semoga materi dan diskusi yang telah berlangsung dapat memberikan manfaat serta mendukung penerapan integritas akademik di lingkungan perguruan tinggi. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara pelatihan Turnitin pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak David Lung atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan serta kepada Bapak Ibu dosen telah berpartisipasinya. Kami berharap pelatihan ini dapat memberikan manfaat dan dukungan peningkatan integritas akademik. Akhir kata, kami mohon maaf apabila selama pelaksanaan acara ini ada kekurangan dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, dengan ini acara pelatihan Turnitin secara resmi kami tutup. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan Bapak David Lung